keluarga yang semakin bahagia dengan kita mengenal potensi-potensi yang ada pada diri anak-anak kita. Insya Allah seperti itu. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja saya kenalkan profil dari Dr. Vivi. Ya. Kecil, ada tapi kecil Pak. Alhamdulillah, saya khususnya mendapatkan ilmu yang sangat bermanfaat. Alhamdulillahirrabbilalamin, telah kita ikuti parenting dari Dr. Vivi yang benar-benar bisa menambah wawasan kita mengenai anak, apalagi zaman sekarang dampak bahaya gadget itu bermanfaat sekali. Assalamualaikum, saya Dahlia, Ibu Ketua Persib Kartika Chandra Kirana cabang 40 Kodim 0833. Alhamdulillah bisa hadir dalam Sekolah Ibu Bahagia batch ke-13. Kesan dan kesannya saya banyak belajar menimba ilmu di Sekolah Ibu Bahagia ini, bagaimana caranya menjadi seorang ibu yang bahagia, ibu yang baik dan solehah bagi suami dan anak-anak. Mudah-mudahan ilmu bermanfaat dan saya bisa istiqomah untuk menjalankan ilmu yang sudah saya dapat selamanya. Gimana kabarnya ibu-ibu di sekolah Ibu Bahagia? Ya, ayah bunda yang berbahagia, itu tadi sekilas dari profil Dr. Vivi. Assalamualaikum dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sehat ya dokter? Alhamdulillah sehat. Bagaimana Bu Lili di sana? Alhamdulillah, kalau lihat Dr. Vivi itu selalu tersenyum. Masya Allah. Ciri khasnya itu tersenyum ya. Insya Allah itu dokter, karena Dr. Vivi sudah hadir di tengah-tengah kita, ayah bunda, mungkin sekitar 45 ke depan, Dr. Vivi akan memaparkan materi tentang bagaimana kita mengenali potensi pada anak-anak kita. Monggo, Dr. Vivi, kami persilahkan. Terima kasih Bu Lili atas kesempatannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, segala puji syukur pada Allah hari ini yang melimpahkan begitu banyak nikmat kepada kehidupan kita hari ini. Nikmat sehat, nikmat berkumpul dengan keluarga, nikmat iman dan Islam, dan tentunya nikmat hari ini kita bisa bersama-sama untuk menimba ilmu. Salat dan salam terhaturkan pada junjungan kita, Nabi besar Muhammad SAW. Semoga kita selalu menjadi umat beliau yang akan mendapatkan syafaat di yaumul akhir kelak. Ayah bunda semua, alhamdulillah hari ini kita memasuki hari ke-17. Nah, di bulan Januari 2021 ini. Sebelumnya, sebelum kita mulai materi, bisa saling mengetik di kolom chat apa yang paling kita syukuri sampai dengan hari ini. Oke, saya tunggu ya partisipasi dari ayah bunda semua untuk mengetikkan di kolom chat
Apa yang paling kita syukuri sampai hari ini? Kita masuki tanggal 17 di bulan Januari di 2021. Bisa bernafas, Masya Allah, Bu Suci. Alhamdulillah, yang nikmat sehat, nikmat sehat. Masya Allah, hari ini nikmat sehat itu begitu luar biasa. Nikmat iman dan imun, benar sekali Bu Sulfi. Bu Rita Rozi, berkumpul dan sehat. Masih sehat di kala pandemi. Alhamdulillah, masih melihat iman Islam, nikmat Islam, Masya Allah, luar biasa. Alhamdulillah ya, hari ini luar biasa sekali. Ternyata begitu banyak nikmat yang bisa kita rasakan hari ini. Nikmat sehat, nikmat bisa berkumpul dengan keluarga, nikmat bisa memeluk anak kita, nikmat bisa makan tadi pagi tidak sariawan ya, nikmat bisa menelan dengan enaknya begitu banyak makanan yang ada di sekitar kita. Masya Allah, ekonomi masih jalan, Masya Allah, Allah memberikan rezeki dan maha melipat gandakan rezeki saat kita bersyukur ya. Alhamdulillah ternyata pada hari ini banyak sekali nikmat yang telah Allah berikan dalam kehidupan kita. Salah satunya nanti juga kita akan merasakan ternyata selama ini kita itu dititipi oleh Allah nikmat berupa potensi. Yang mana potensi itu begitu luar biasanya setelah diberikan Allah sejak kita dilahirkan. Oleh karena itu kita disebut khalifah fil ard, seorang khalifah, seorang wakil Allah yang diturunkan ke dunia. Sama Allah nggak mungkin nggak diberikan perbekalan, nggak mungkin nggak diberikan sangu ya kalau kita orang Jawa. Jadi disinilah kesempatan kita hari ini, bagaimana kita untuk melihat apa sebenarnya yang telah dititipkan Allah dalam kehidupan ini. Baik, sebelumnya saya mohon izin untuk share screen dulu. Baik, Ayah Bunda, mohon reviewnya apakah sudah tampak screen-nya di layar? Sudah, Dokter. Sudah, ya? Sudah. Baik, hari ini saya mendapatkan amanah nih dari keluarga Samara ya. Pentingnya mengenali potensi anak sejak dini, remaja, dan dewasa. Dan seberapa pentingnya sih kita itu mengenali potensi dari diri kita. Sebelumnya, kata orang tak kenal maka tak sayang, maka izinkan saya ta'aruf dulu. Nama saya itu panjang kali lebar kali tinggi ya. Satu gerbong, satu kampung dipakai semua. Namanya sebenarnya aslinya adalah Martina Silviarini Suryawidarti. Martina itu berasal dari kata Martina Navratilova. Ada yang tahu siapa itu Martina Navratilova? Kalau angkatan milenial mungkin nggak tahu ya, tapi kalau kolonial insya Allah tahu ya. Jadi Martina Navratilova itu adalah seorang apa ya Bunda kira-kira? Ada yang tahu? Seorang petenis, Masya Allah Bu Yuniati, terima kasih ya. Tadi udah was-was, jangan-jangan petinju jawabnya. Jadi adalah seorang petenis. Beliau itu petenis juara Wimbledon 9 kali. Oleh karena itu mama saya begitu ngefan sama beliau, harapannya adalah anaknya itu bisa berprestasi. Tapi karena orang Jawa ya, yang diambil bukan Navratilova-nya tapi Martinanya. Karena lahirnya juga di bulan Maret. Nah, jadi bisa dicatat ya Bunda ya, Maret ya. Itu 2 bulan lagi Bu Lili ya, Maret ya. Itu kode keras. Oke. Silviarini ini berasal dari pohon ya, Silvestrus, pohon di gunung yang kekar, yang kokoh nih. Biasa semua disangkut-sangkutin karena dulu papa saya kerjanya di perhutani ya. Jadi harapannya dulu mama saya supaya saya tuh menjadi orang yang tegar. Karena kan kalau pohon di gunung itu anginnya nggak hanya sepoi-sepoi ya, ada angin topan, badai gitu. Semilir-semilir, semua angin ada lah. Nah, harapannya itu jadi kayak jamunya menir gitu ya, berdiri sejak tahun gitu. Jadi kuat, kokoh, tegar gitu. Surya berasal dari tahu semua lah, matahari. Jadi harapannya bisa berguna untuk banyak orang, membahagiakan banyak orang, untuk umat, bisa buat jemur baju, memberikan asin, ya, nyembur nasi, artinya banyak bagi manfaatnya untuk fotosintesa gitu. Widarti berasal dari dulu saya lahirnya udah SC, dokternya bernama Jabro Widarto. Nah, untuk menghormati beliau,
Diambillah nama beliau karena saya perempuan, akhirnya jadilah nama Widarti. Itulah asal-usul panjang kali lebar kali tinggi nama saya. Tapi kalau kenal ketemu bisa aja panggil dengan Vivi. Saya adalah seorang dokter lulusan Brawijaya, tapi sekarang nyebur ke parenting. Banyak sekali masuk ke parenting karena ternyata perjalanan hidup membawa kita ya, akhirnya juga menemukan apa yang sebenarnya kita cintai dalam hidup ini. Kisahnya ibu saya meninggal saat saya SMP kelas 3 dan ayah saya meninggal saat saya semester 5 kedokteran. Dan saya adalah seorang anak tunggal. Dengan orang tua yang merantau kemana, akhirnya saya bertekad saat saya memiliki anak, saya ingin bisa mendampingi setiap tahapan perkembangan anak saya. Saya ingin mereka merasakan kehadiran saya sebagai ibunya. Dan harapannya kelak saat saya sudah tidak ada bersama mereka mengangkat tangannya dan mendoakan saya ibunya, Allahumma firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Dari situlah saya buka sekolah ya, mulai baby house, sekolah bayi, ibunya ikut sekolah, bayinya ikut sekolah. Orang tua bilang, dok buatin playgroup dong, buat playgroup, dok buatin daycare dong, buat daycare, dok buatin TK dong, buat TK gitu ya. Sampai akhirnya dok buatin SD dong, buat SD. Jadi sekolah saya ini made by order orang tua muridnya. Alhamdulillah sekolahnya bernama Rumah Cerdas. Ya, Ayah Bunda, sebelum kita masuk ke sesi berikutnya, sebenarnya kita akan melihat sebuah film ya yang bisa menggambarkan sebuah potensi. Artinya bahwa potensi itu ternyata nggak bedunduk ujuk-ujuk tiba-tiba suddenly gitu ya. Bisa kita temukan kalau kita nggak mau ikro, nggak mau berusaha, nggak mau ikhtiar. Maka kita harus lihat sebenarnya apa sih potensi yang telah Allah berikan dalam kehidupan kita. Ini ada sebuah kisah ya, ada seseorang yang baru menemukan potensinya di usia 40 tahun ke atas. Nah kita tentu nggak mau kalau itu terjadi pada anak-anak kita. Dia selama 40 tahun mencari terus sebenarnya apa sih potensinya. Dia mencoba profesi A, profesi B, profesi C, profesi D. Ternyata nggak ada yang chemistry gitu katanya. Dia coba semua, banyak orang yang meremehkannya, banyak orang yang menganggap sebelah mata, bahkan sampai akhirnya sebelum dia menemukan potensinya itu, banyak orang yang tidak menganggap keberadaannya. Nah, sekarang kita akan lihat dulu ya tayangan film berikut ini. Ya, dari cuplikan film tadi kita bisa melihat bahwa ternyata seseorang itu tidak tiba-tiba atau otomatis untuk bisa menemukan potensinya. Oleh karena itu kita sebagai orang tua saat membersamai anak adalah kita harus bisa untuk mengantarkan anak-anak kita untuk menemukan potensinya. Dengan demikian bagaimana cara menemukannya kita akan bahas. Dan kalau sampai dewasa kita tidak menemukan potensi kita tidak menemukan apa sebenarnya sedang dititipkan Allah dalam kehidupan kita, maka disinilah kita akan selalu biasanya galau ya. Terkena penyakit P14 nih Bu Lili. Apa itu penyakit P14? Pergi pagi, pulang petang, pantat pegel-pegel, pinggang pegel-pegel, pas pensiunan penyakitan. Aduh ya, penghasilan pas-pasan lagi. Kenapa? Karena nggak passion dalam melakukan sesuatu. Cirinya biasanya kalau besok Senin, biasanya kita akan bilang, aduh besok Senin deh, aduh nggak nyaman banget besok Senin, ya ampun. Dan kalau Sabtu, Minggu, istrinya akhirnya lembur tidur, karena Senin sampai Jumat udah bekerja. Kenapa? Karena tidak melakukan sesuatu yang dicintai, tidak melakukan sesuatu yang disukai. Nah, pada saat kita sudah menemukan passion kita, cirinya adalah salah satunya kita bekerja semangat terus, bahagia terus, bawaannya senang terus, dan alhasil hasil yang kita dapatkan pun bisa maksimal. Karena apa? Kita melakukannya dengan hati. Kita melakukannya dengan bahagia. Nah, kalau kita merunut sebenarnya apa sih potensi itu? Potensi itu kalau menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, potensi adalah kemampuan yang mempunyai kemungkinan untuk dikembangkan, kekuatan, kesanggupan, atau daya. Jadi kalau kita menemukan potensi kita, maka kita mengetahui kemampuan terbaik kita yang sebenarnya bisa di-upgrade. Kalau menjadi seorang expert, menjadi seorang ahli, maka kita harus menghabiskan 10.000 jam
untuk menjadi expert di bidang tersebut. Artinya, kalau kita telah menghabiskan 10.000 jamnya, maka orang yang akan datang ke kita, orang yang akan mencari kita sebagai seseorang yang expert di bidang tersebut. Ingin expert di bidang apa? Di bidang Al-Quran kah? Ingin expert di bidang bisnis? Ingin expert di bidang pendidikan? Maka alokasikan waktu, tenaga, pikiran untuk menghabiskan waktu 10.000 jam di sana, sehingga potensi itu akan terbentuk dengan maksimal. Nah, kenapa sih kita perlu menemukan potensi anak? Karena setiap anak istimewa. Setiap anak itu unik. Tidak setiap manusia, tidak setiap wanita bisa menjadi seorang istri. Dan tidak setiap istri menjadi seorang ibu. Kalau hari ini kita, wanita yang menjadi seorang istri, menjadi seorang ibu, laki-laki yang menjadi seorang suami, menjadi seorang ayah, maka kita adalah seseorang yang begitu istimewa. Karena tidak semua orang mendapatkan keistimewaan itu. Nah, keistimewaan itu tentu telah Allah berikan dengan amanah juga untuk menemukan keistimewaan anak buah hati yang telah dititipkan dalam kehidupan kita. Nah, bagaimana sekarang langkah dalam menemukan potensi anak? Yaitu mengenali potensi genetik anak. Ibaratnya nih, kalau kita lihat di slide, kondisi kita saat ini yang disebut dengan fenotip 100% itu terdiri dari ternyata genetik yang 20% dan lingkungan yang 80%. Seringnya kita itu menggembleng anak di faktor lingkungan. Kita ikutin futsal, ternyata nggak cocok, mah ganti ya, bosan, temennya itu aja. Udah deh renang. Ya ampun mah, sudah 2 bulan ya di lesin renang, ternyata ya ampun mah capek, badannya sakit semua tiap hari keroan, gitu misal. Biasanya ganti lagi panahan ya udah mah gitu-gitu aja ganti. Nah itu kenapa sih dia jadi bosenan? Kenapa sih berubah-ubah? Karena kita belum lihat faktor genetik. Jadi kalau lingkungan itu mudah berubah-ubah. Kalau kita mau upgrade lingkungan, kita cobain semua les kursus ya, itu hasil tenaganya banyak, energi banyak dikeluarkan, uang juga banyak. Nah, alangkah bijaknya kalau kita melihat apa sebenarnya genetik anak kita. Genetik ini adalah potensi yang telah diberikan Allah dalam kehidupan anak-anak kita. Dan genetik ini bersifat tetap. Jadi alangkah indahnya kalau ditahu genetiknya dulu, maka gembleng sesuai genetiknya. Misalnya dia sama Allah diberikan potensi karunia sebagai bahannya kue donat, jangan diolah jadi klepon. Alhasil nggak maksimal. Maka lihat dulu genetiknya anaknya apa, maka cari lingkungan yang memang cocok untuk genetik itu. Ada salah satu tipe namanya thinking. Kalau anak thinking diberikan lingkungan yang nggak ada kompetisi, gitu-gitu aja, rutinitas, dia mesti nggak ada adrenalinnya naik, dia merasa nggak bergairah. Karena kita salah naruh ke lingkungannya. Nah, untuk mendapatkan kompetensi kita yang saat ini, yang gue banget, yang aku banget, yang emang sesuai passion yang membuat kita tuh selalu berbinar-binar gitu loh kalau bahas, maka ketahui dulu genetiknya. Maka habiskan lingkungan untuk menggembleng diri kita di 10.000 jam kita dengan lingkungan yang tepat. Karena kita tidak mungkin ya meminta ikan untuk terbang dan kita tidak mungkin untuk meminta elang untuk berenang. Maka pastikanlah ya kita mencari lingkungan yang tepat sesuai dengan potensi kita masing-masing. Siapa dulu dong dok yang dicari nih potensinya kita orang tua? Kenapa? Karena nggak mungkin ya orang tua nggak tahu potensinya, beliau bisa menunjukkan potensinya anaknya. Maka usahakan dulu kita pun clear dengan diri kita sendiri. Jadi jangan sampai kita sendiri galak, baper. Kita dulu nggak bisa jadi arsitek, kita hanya titip cita-cita kan anak kita gitu. Awas ya dek, kamu kalau nggak masuk arsitek, papa mama pokoknya nggak ridho. Nanti mamaku tuh jadi kodok. Kasihan anaknya juga ya kalau kayak gitu ya. Jadi kalau bisa usahakanlah kita itu bisa memahami potensi kita. Alhasil kita lebih ridho dengan diri kita dan kita pun lebih ridho nanti dengan anak-anak kita, dengan pasangan kita. Jadi dengan demikian kita akan paham, oh ternyata belahan otak saya orang tua dengan belahan otak anak itu berbeda. Jadi nggak bisa cara belajar saya dipaksain ke dia dan kita lebih ridho, lebih nerima, lebih ikhlas. Alhasil kita lebih ringan gitu untuk menghadapi hari-hari dan lebih bahagia tentunya. Albert Einstein berkata ya,
Everybody is genius, but if you judge a fish by its ability to climb a tree, it will live its whole life believing that is stupid. Jadi kalau kita itu selalu memikir bahwa ikan itu harus bisa manjat pohon, selamanya kita akan berpikir ikan itu bodoh. Karena memang bukan lingkungannya, bukan habitatnya. Kita paksain ikan untuk selalu bisa manjat pohon, kamu kok nggak bisa manjat pohon, lihat yang lain bisa manjat, karena dibandingin sama monyet misalnya, ya monyet memang lingkungannya di pohon. Nah itu yang akan membuat dia seolah-olah selalu jelek di mata kita. Padahal sebenarnya tugas kita adalah bagaimana kita melihat potensi yang telah dititipkan Allah ke dalam kehidupan anak-anak kita. Apa saja siklus proses hidup? Ada sekolah, ada kuliah, ada kerja, ada usaha. Bayangkanlah jika kita nggak memahami potensi anak-anak kita, alhasil kita akan cenderung titip cita-cita ke anak kita. Dulu ada yang konsul ke saya, dok, saya udah desain nih anak-anak saya, dok. Yang pertama, anak saya mau saya jadikan dokter. Yang kedua, anak saya harus jadi arsitek, dok. Jadi kalau kita mau bangun rumah, rumahnya bagus. Gitu. Yang ketiga, anak saya mau saya jadikan psikolog, dok. Jadi kalau saya stres, saya konsulnya ke anak ayah saya saja. Kemudian saya tanya, kira-kira anaknya mau nggak Pak masuk di profesi itu? Nggak tahu juga ya. Menurut saya kalau sebagai anak, dia harus menurut aja. Yang harus kita ingat bahwa ini adalah hidupnya dia. Kita harus tanya dulu. Karena dulu ada teman saya nih, dia kuliah di sipil. Kuliahnya on time. Saya bilang, keren loh di sipil on time. Tapi apa yang terjadi? Ternyata saat dia udah lulus, dia bawa ijazahnya kayak gini. Dia datang ke ibunya dan dia bilang, "Mah, saya udah sekolah di sipil seperti permohonan Mama. Sekarang ridhoi ya, Ma, izinkan ya saya mempelajari tata busana." Dan hari ini beliau berprofesi sebagai seorang desainer baju, seorang ahli teknik sipil. Dia bilang gini ke saya, dok, dulu tuh ya, kalau saya gambar jembatan, jam 9 tuh udah nguap, pada udah buat kopi 6 cangkir, dia bilang gitu. Tetap tidur. Tapi hari ini saya dondom baju sampai jam 12 malam, jam 1 malam, saya tetap bahagia banget. Karena bayangin besok klien saya pakai baju desain saya, yang bling-bling, yang cantik, dan saya bahagia di situ. Nah, ini ya Bu, kalau kita passion itu, hujan badai, dinginnya malam yang telah menghitam pun tidak jadi halangan, karena sakit apa? Cinta, sayang, senang. Sama dengan anak kita. Anak kita tuh udah ketemu nih passionnya, udah senangnya ketemu. Nggak usah disuruh belajar, dia belajar sendiri karena dia mau tahu, karena dia cinta di situ. Nah, kalau kita tidak mengetahui potensi itu dari awal, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah stupid cost. Ada biaya kebodohan untuk membayar kuliah yang nggak tepat dengan kata hati. Yang kedua adalah opportunity cost. Jadi kayak teman saya tadi ya, kalau seandainya dia dari SMA langsung masuk tata busana, tentu dia ada kesempatan 4 tahun langsung untuk mendalami tata busana. Kemudian healthy cost. Ternyata kalau orang tidak mengerjakan sesuatu sesuai passionnya, yang terjadi adalah orang tersebut cepat sakit, cepat drop. Ada seorang teman saya ya, dia adalah seorang feeling. Nanti kita akan bahas apa sih feeling, apa sih thinking. Dia seorang feeling, dia adalah seorang pembicara yang handal menurut saya. Tapi bagaimanapun rumput tetangga lebih hijau. Apalagi kalau di sebelah sekolah saya itu sebenarnya futsal ya, rumputnya hijau terus. Jadi rasanya gimana gitu. Akhirnya beliau ikut pelatihan properti, mulailah cari-cari lahan, hitung-hitung lahan, itu yang berhubungan dengan matematika. Dan ternyata apa waktu itu yang terjadi di awal-awal beliau jatuh sakit. Dan nanti kalau kita bahas di orang feeling ini mudah jatuh sakitnya adalah terkena di bagian saluran pernafasan. Jadi sebelum COVID ya dia udah kena saluran pernafasan, dia kena bronkitis. Kenapa? Karena dia orang feeling yang mengerjakan pekerjaan thinking. Tapi dong, gimana dong kalau saya feeling tapi saya itu memang bidang kerjanya di ranah thinking. Nah, nanti kita akan ada caranya. Oke. Nah, kalau sekarang kita angkat jari tangannya, silakan diangkat jari tangannya seperti ini. Sudah semuanya? Karena tidak semua layarnya dibuka, jadi saya tidak lihat tangan-tangannya. Saya bayangkan semuanya mengangkat tangannya. Nah, angkat tangannya seperti ini,
tempelkan di layar kaca, di layar HP, strat gitu ya. Nah, untuk mempermudah aja menghafal. Sensing diwakili oleh jempol, ya. Sensing diwakili oleh jempol, thinking diwakili oleh telunjuk. Oke. Insting adalah jari tengah, intuiting jari manis, feeling ini adalah yang berhubungan dengan kelingking. Nah, emosi. Kalau kita lihat yang insting itu ada di tengah ya, berarti sebelah kirinya dari jari tengah ini, maka ini adalah belahan otak kiri. Kemudian sebelah kanan jari tengah, berarti beliau ini adalah belahan otak kanan. Oke. Nah, kalau kita melihat di sensing, sensing ini terletak di limbik kiri bawah. Limbik kiri bawah ini, sensing yang dominan adalah orangnya memorinya tajam. Orangnya rapih, orangnya kuat, energinya jangka panjang. Jadi kita akan bahas lebih detail lagi. Nah, kalau kita lihat jempolnya, kan jempol lebih gede dari yang lain, yaitu menunjukkan memang stamina-nya lebih kuat dibandingkan tipe yang lain. Kalau telunjuk, kira buat apa nih, Ayah Bunda? Telunjuk biasanya buat apa? Buat mereka. Telunjuk? Buat menunjuk. Buat menunjuk, benar sekali nih. Yes. Jadi memang telunjuk ini menunjuk. Jadi kalau kita berhubungan dengan orang tinggi, maka yang terjadi orangnya senang nunjuk-nunjuk. Orangnya pandai, orangnya analitis, dan dia modelnya hitam atau putih, nggak ada abu-abu. Jadi makanya kalau kita bicara sama anak thinking ya, jangan perintah-perintah, nggak suka dia. Dia suka merintah, nggak suka diperintah. Gitu ya, kalau orang thinking tuh ya. Misal gini, Dedek mandi dong. Dia akan analisa, kan dia analitis. Mama aja belum mandi, suruh-suruh mandi sih. Nah gitu dia akan. Sekarang 5 menit lagi. Gitu ngomongnya. Karena kan nggak apa-apa nunggu 5 menit ya. Dia akan bilang, udah 5 menit lagi. Oke, sepakat ya. Dia akan tanggung jawab sama anak thinking tuh. Nah, ini yang tengah nih. Namanya aja di tengah. Dia bisa kemana-mana. Anak insting tuh nalurinya serba bisa. Serba bisa, ya dia tapi gampang bosenan. Ikut panahan 3 bulan, ganti renang. Renang 2 bulan, ganti sepak bola. Sepak bola, ganti lagi main catur. Karena memang dia serba bisa. Jadi kalau berhadapan dengan anak insting, ibunya harus kreatif. Ada lagi yang tadi, jari manis. Jari manis berarti mewakili apa, Ayah Bunda? Jari manis? Jari manis. Intuiting, yes. Jari manis intuiting, maka orang-orang intuiting itu adalah orang-orang yang berkelas. Kalau berhubungan sama intuiting nih, kalau beli barang, dia punya uang 1 juta, akan dibelikan 1 celana jeans, Levi's, tapi original gini. Itu orang intuiting, kasta kayak gitu. Tapi kalau berhubungan sama sensing, dia 1 juta bisa dapat 10 baju. Kalau sensing prinsipnya yang penting murah dapat banyak. Kalau intuiting prinsipnya 1 pokoknya original berkelas. Jadi kalau 2 tipe ini jalan bareng isinya berantem gitu ya. Tapi kalau kita udah paham ini ya, thinking, intuiting, insting. Kemudian kalau kita melihat orang itu ibaratnya begini ya. Jadi waktu itu ada seorang anak yang dapat surat dari sekolah. Suratnya diberikan kepada ibunya. Dan ibunya baca suratnya ya. Setelah baca suratnya itu ibunya terdiam. Anaknya tanya. Kita ibaratnya ditanya, "Mah, apa suratnya isinya?" "Oh, ini suratnya isinya kamu pinter banget. Jadi kamu sekolahnya sama mama." Si anak pun senang, "Asik, aku sekolahnya sama mama," katanya gitu. Hari berganti hari, waktu berganti waktu, dan anak ini pun telah beranjak dewasa. Kala itu ibunya meninggal dunia. Setelah ibunya meninggal, anaknya surat waktu dia kecil dulu. Dan ternyata apa isi suratnya? Isinya ternyata anakmu terlalu bodoh kalau yang bisa mendidik anakmu. Si laki-laki ini pun menuliskan di dalam bukunya, saya adalah anak yang bodoh
Tapi ibu yang luar biasa lah yang bisa menjadikan saya seperti sekarang. Siapa dia kira-kira ya Bunda? Ada yang tahu? Thomas Alva. Dia adalah Thomas Alva Edison. Alva Edison. Jadi orang intuiting ini adalah orang-orang yang memang kalau di zamannya dianggap aneh. Ibaratnya kalau kita membahas mengenai enak ya, kalau kita bisa naik mobil, mobilnya wangi, bayarnya murah, sampai tempat selamat, supirnya ganteng lagi. Kita tapi bahasnya 30 tahun yang lalu. Kira-kira gimana orang yang mendengar omongan kita? Pasti bilang mimpi deh. Khayal deh, gitu ya. Tapi saat ini ternyata ada alat transportasi online yang bisa mengakomodir semua impian itu. Itu adalah buah pikir orang intuiting. Jadi kalau ngomong sama intuiting itu ibaratnya dia orang langit yang ngomongnya jauh ke depan. Tapi kalau orang feeling, sensing, adalah orang bumi ya. Jadi ngomongnya kadang-kadang nggak nyambung gitu yang dengan diomongan si intuiting. Nah sekarang si feeling. Si feeling ini kelingking. Biasanya kelingking dibuat apa ya Bunda? Boleh diketik di kolom chat. Si kelingking ini dibuat apa? Ngupil. Ngupil ya. Jujur banget ya. Bukan berarti si feeling ini tukang ngupil, bukan. Tapi kalau kelingking bisa masuk ke hidung, ke telinga, kemana-mana. Maka si feeling ini identik dengan orang yang gerapya. Kemana-mana temennya banyak, orangnya ceria, orangnya rame. Orangnya sangat suka ketemu orang. Jadi kalau si feeling ini baper, bete, keluarin aja dari rumah. Pasangan kita baper, istri atau suami kita baper, kalau dulu belum ada corona, keluarin aja. Nanti keluar, ketemu temennya, ketemu komunitasnya, ketemu temennya, pulang udah bahagia lagi. Gampangnya orang feeling begitu. Tapi kalau udah kecentok, itu bisa ditengarai ya pada anak-anak kita. Anak-anak feeling itu relatif, nilainya akan bagus pada guru-guru yang dia sukai. Tapi kalau dia sama gurunya sebel, nggak seneng, nggak nyaman, biasanya nilainya cenderung tidak tinggi. Dan gampang left group ya biasanya kalau nggak cocok left. Itu gampangnya adalah orang feeling. Kita kan bahas satu-satu ya. Dok, emang kalau sensing itu dia nggak bisa mikir tuh secara rasional kayak thinking? Enggak juga. Tetap ada bagian thinkingnya, tapi hanya 40%. Tetap ada bagian feelingnya 40%. Tapi bagian intuitingnya adanya cuma 20%. Orang feeling mah suka bukti. Ya. Makanya kalau orang feeling itu suka yang pasti-pasti aja deh. Suka kerja pagi, pulang sore, dapat gaji bulanan. Itu adalah orang-orang sensing. Orangnya rajin, teliti, detail. Jadi jangan pernah berpikir sama orang sensing itu bisa ngutang dan orangnya lupa. Dia nggak akan lupa ya 7 turunan. Apalagi kita turunan ke-8 ya. Diamin nggak lupa dia pasti. Ditagih. Dulu kamu pinjam 3 lembar merah, itu nomor serinya segini. Dia bisa inget tuh. Saking detail orangnya. Orangnya suka bukti. Orangnya berpikirnya runtut ya. Orientasinya hasil. Orangnya suka mencontoh dan suka kepastian. Maka kalau anak-anak sensing ini waktu kecil mau kita ikutin kursus mau warna yang pakai gradasi, itu cocok tipe sensing. Karena dia memang suka ada contoh. Kalau kita gambar, Dedek gambar gajah, contohnya mana sih? Kita kasih contoh. Lebih cepat selesai daripada, ya udah kamu kan udah pernah tahu gajah, gambar aja. Nah kalau ngomongnya kayak gitu ke intuiting. Ingatannya kuat, banyak bergerak, nggak gampang capek. Jadi walaupun anak kita sensing ini sekolahnya udah full day, di rumah dia masih umek aja. Itu kekuatan sensing. Kalau kita punya anak sensing, pastikan dia tidak mager. Karena semakin mager dia, maka milen ototnya tidak terlatih, maka sebenarnya itu tidak akan memicu untuk kecerdasannya. Chemistry-nya adalah harta. Jadi kalau bapak-bapak punya istri sensing, terlambat pulang nggak apa-apa, Pak. Tapi beliin weci dulu. Yang tengahnya ada berliannya, pasti nggak marah. Ya. Kalau anak juga gitu. Dek, kalau zaman dulu saya dulu ya, masih pakai ranking. Ranking 1 dong. Emang kalau aku ranking 1 dapat apa? Jadi jangan marah ya kalau anak sensing bilang gitu. Emang dia suka sesuatu, aku dapat apa sih?
Contoh orang sensing adalah seperti Agim, beliau-beliau ini sudah dites Steven semua ya. Ari Ginanjar ISK, kalau kita bisa melihat Pak Agim ya, Agim itu pondoknya cirinya apa? Bersih. Sandalnya tertata rapi. Itu ciri orang sensing. Dia nyaman banget di kondisi kayak gitu. Saya pernah ada konsultasi orang suaminya orang feeling ya, dan istrinya orang sensing. Bapaknya bilang, aduh dok, di rumah tuh nggak berani pindah barang dok. Kalau pindah barang dimarahin nih sama ibunya gitu. Saking sangat terampil, sangat rapi banget nata rumahnya. Nah, seperti Pak Ari Ginanjar, jadi orang sensing itu suka sesuatu yang terlihat. Rumahnya, mobilnya, perhiasannya, itu khas sensing ya. Makanya Pak Ari Ginanjar kalau kita lihat di ISK Tower itu ya, suka ada bangunan, ada sesuatu yang bisa dilihat oleh panca inderanya. Ini khasnya orang sensing. Berikutnya adalah orang thinking ya. Orang thinking itu lambang warnanya hitam. Kalau sensing itu lambang warnanya merah kayak negara Cina. Maka cara kerja dagangannya juga gitu. Jual murah nggak apa-apa, pokok lu mintu. Itu cara kerja sensing. Mainnya grosiran. Nah itu sensing tuh kalau kerjanya gitu. Nah beda lagi sama thinking ya. Thinking itu 100%-nya adalah di T-nya, di thinkingnya. Feelingnya 20%. Menggunakan perasaannya 20%, maka dia kesannya adalah dingin, kurang peka. Jadi kalau orang thinking nih, ketemu di suatu tempat dengan orang baru, bersebelahan gitu ya, maka orang thinking itu akan diam aja, jadi kayak klik, 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 klik gitu ya. Dia ngomong kalau ada tujuannya aja, ada goalnya, ada maksudnya. Kalau nggak ada tujuannya, udah dia bukan tipe yang suka berbasa-basi. Terutama untuk thinking yang original ya. Kalau thinkingnya udah terupgrade, nah Pak Rosyid thinking, saya dimarahin Bu Lili nih. Pak Rosyid ini udah thinking yang terupgrade ya, jadi beliau udah ramah, humble ya, kemana-mana menebarkan kebaikan, kebahagiaan tuh udah thinking terupgrade. Jadi kalau ngomong thinking itu mesti pikir. Kamu kok nggak mikir sih? Nah itu orang thinking tuh khas kayak gitu. Jadi nggak usah tersinggung. Kalau ngomong sama thinking, karena hobinya ngomong gitu. Dia logis, rasional orangnya. Logis, rasional, sebab akibat. Kalau kemarin udah kayak gitu, nanti bisa kayak gini lagi loh. Dia udah dianalisa. Kemudian suka tanya data, orangnya kritis, tegas tuntut hak. Misalnya yang masuk ke webinar ini semua dapat 12 payung. Ada yang belum dapat, orang tinggi yang paling pertama protes. Bu, saya belum dapat payung, Bu Lili. Gitu. Jadinya orang tinggi mah kayak gitu ya. Kemisnya tahta, dia nggak suka harta, ya, tapi dia suka tahta. Jadi konsultan kah? Nah, gitu ya. Jadi pembicara kah? Dia kalau di pusat-pusat pemerintahan dia jadi wali kota, jadi presiden, itu udah sukanya orang thinking. Seperti ini kita contoh yang sudah dites langsung tes Steven adalah Habib Rizik, beliau adalah seorang thinking extrovert. Ibu Aisyah Dahlan, seorang thinking extrovert juga ya. Jadi kita bisa melihat bahwa memang orang thinking itu model kerjanya hitam putih, nggak ada abu-abu. Gitu. Emang orangnya kayak gitu tuh orang thinking ya. Orang kalau udah memegang prinsip akan dipegang terus gitu, kekeh. Jadi kalau ngomong sama anak thinking jangan perintah-perintah, bukannya didengerin ditinggal pergi. Makanya selalu dengan kata tanya, karena dengan bertanya itu kita memberikan kesempatan ya otak kita untuk neokortex, bagian otak thinkingnya bekerja. Jadi menurut kamu sebaiknya kamu mandi sekarang paling 5 menit lagi. Karena jemputannya mau datang 20 menit lagi. Nah, itu ngomongnya penuh dengan logika dan nasional ya. Dia bilang, oke deh aku sekarang aja mandinya. Nah, kayak gitu, sama-sama tinggi. Berikanlah pilihan. Berikutnya intuiting tadi, Thomas Alva Edison. Nah, ini yang mikir-mikir masa depan. Mikir Grab, Gojek. Kalau orang thinking, sensing, feeling mah nggak pikir ya. Tapi intuiting udah kepikir nih. Enaknya kayaknya naik mobil, wangi. Murah lagi bayarnya. Selamat sampai rumah. Yang nyupir ganteng, nggak bau keringat gitu. Nah, ini pola pikir orang intuiting. Intuiting 100% di kanan atas neokortex yang dominan, tapi mah dia nggak detail orangnya. Sensingnya cuma 20%. Orang intuiting itu orangnya terlalu berani maju ya. Tabiat terhadap uangnya cenderung terlalu berani berinvestasi. Terlalu berani maju. Semua orang dianggap baik sama intuiting. Jadi ini tipe orang yang gampang kebohongan kadang-kadang intuiting ya. Karena misalnya kalau ada orang nih mau pinjam uang, si thinking lihat dari jarak 1 kilo udah bilang ngapain dia datang lagi pas mau pinjam tuh. Nah gitu. Nah kalau intuiting enggak diterima-terima aja.
Bu mau pinjam, oh boleh, mau pinjam berapa? Mau pinjam 10 juta, Bu. Oh ya nggak apa-apa deh, kamu masih 50 juta, ya udah nggak apa-apa, kasih lagi gitu ya. Saking baiknya orang intuiting. Nah, orangnya sukanya gambaran besar, nggak suka sesuatu yang detail, suka alternatif, suka cerita fiksi, imajinatif, suka hayal, suka usil, kadang aneh-aneh. Dia menjadi trendsetter. Chemistry-nya adalah kata, artinya ide. Idenya memang orisinal, baru. Nggak suka nyontoh-nyontoh yang lain. Misalnya kita di webinarnya pakai dress code-nya semua pakai topi. Intuitnya nggak mau dong, biasa-biasa aja. Dia akan pakai sarang burung gitu ya. Karena supaya apa? Supaya eksentrik. Nah, itu. Khas orang intuiting. Intuiting itu idenya memang melangit. Nah, intuiting perlu dibumikan gitu. Dan kalau kita bicara tentang orang intuiting itu suka sesuatu bekerja yang tidak rutinitas seperti sensing. Tapi dia suka bekerja sekali hasilnya gede, bekerja sekali hasilnya gede. Nah, gitu maunya gitu. Jadi nggak suka yang receh-receh, memang sukanya merah-merah. Ini ya intuiting itu. Karena suka beli barangnya juga yang berkelas. Nah, ini adalah feeling ya, tipe kecerdasan feeling. Kebetulan saya punya anak thinking dan feeling. Kalau saya bilang ke yang thinking, Kak, nilainya berapa, Kak? 7. Tenang nih, aku akan belajar. Nanti dapat 100 nih. Oke. Tinggal ngomong gitu enaknya. Feeling. Berapa, Mbak, nilainya? Berapa, Mas, nilainya? Karena koleksi feeling saya banyak. Yang dilakukan dia masuk ke kamar, itu kerukupan selimut, nangis. Gitu. Aku cuma tanya. Jadi kadang-kadang kita jadi bingung sendiri ngomong sama anak feeling. Alhasil setelah tahu kenal Stephen, alhasil saya nggak jadi baper ya, karena ngomong sama feeling itu ternyata intonasi itu sangat dirasa. Karena anak-anak feeling itu yang kuat adalah auditorinya. Jadi kalau nada naik dikit aja dia udah sensi. Sama kalau punya suami feeling ya, ibu-ibu. Ngomong sama suami feeling nadanya jangan naik. Karena kalau nadanya naik udah nggak nyaman dulu moodnya. Kekuatan bergeraknya feeling ini di mood. Kalau moodnya bagus, semua akan selesai dalam hitungan detik. Tapi kalau moodnya nggak bagus, pekerjaan skripsi nggak digarap-garap. Nah, maka di sininya kalau orang udah tahu, oh saya feeling nih, saya harus naik makom, buat di Stephen istilahnya. Naik tingkat, naik level, nggak boleh baper terus. Maka saya harus menggembleng diri. Kenapa? Karena sadar feeling dia. Jadi sukanya merasakan, main hati, orientasinya pada orang. Makanya kalau anak feeling, gurunya enak, oke, nilainya bagus. Tapi kalau dia bete sama gurunya, nilainya biasanya nggak bagus. Nah, orangnya hangat dan ramah, empatik, simpatik, namun mudah tersinggung ya, jadi gampang itu tadi, main hati. Kalau udah main hati, nggak nyaman di grup, nggak nyaman di komunitas, dia left grup. Orangnya lembut dan penyayang, dan ngomong sama dia juga harus lembut dan sayang. Ya. Kalau seorang istri, dulu saya pernah ada yang datang konsul ke saya, suaminya sensing, istrinya feeling. Kalau di Stephen ini keren banget deh chemistry-nya. Tapi si istri merasa nggak disayang sama suami, katanya gitu. Suami bilang, nggak disayang gimana, mah? Aku ke Jogja, aku beliin batik. Aku ke Surabaya, aku belikan kue khas Surabaya. Aku ke mana Jakarta, aku belikan ondel-ondel, kata bapaknya. Aku ke Papua, aku belikan cendrawasih. Masa dibilang nggak sayang sih? Gitu. Ternyata kalau sensing itu cara mencintainya adalah dengan memberi barang. Sedangkan feeling merasa dicintai kalau selalu ada kata I love you, mah. Mama paling cantik deh sedunia. Sama ya ayah bunda, kalau kita mau memberikan mood booster nih sama anak feeling, sering-seringlah dipuji. Kamu tuh sayangannya Umi loh, kamu tuh hebat banget Batu Umi. Nah itu feeling, butuhannya adalah kata-kata yang bisa memberikan semangat pujian. Oke. Berikutnya adalah orang insting. Orang insting itu modelnya move on dulu baru mikir. Karena dia bersifat spontan. Ayo cepat, spontan. Suka nolong, to the point, temennya banyak, mudah adaptasi. Ibaratnya kalau mau dianalogikan gini nih. Kalau ada kecelakaan nih di depan rumah, naudzubillah ya contoh aja. Orang sensitif bilang, nanti aku bantu uangku suruh bayar UGD, habis dong gitu. Kalau thinking, bener lah itu kecelakaan, jangan-jangan rekayasa. Dianalisa dulu. Kalau intuitif, ya ampun, gak lihat waktu jungkir gitu ya. Kalau si feeling, aduh kasihan banget dia, sampai berdarah-darah gitu. Yang langsung move on jalan, si insting gak pakai mikir deh. Karena dia bersifat spontan. Insting, misalnya adalah Ustadz Yusuf Mansur ya.
Beliau orang insting, suka menolong. Bapak Yusuf Kala juga seorang insting. Jadi pada saat beliau mendamaikan dulu Poso Aceh, nggak ada kekerasan karena chemistry-nya bahagia. Maka anak insting itu bisa belajar jika di dalam rumah ayah bundanya nggak berantem. Chemistry bahagia itu penting banget. Sama kalau kita punya bisnis, karyawan kita orang insting, jadikan di dalam intern karyawan itu, dalam sirkulasi di dalam bisnis kita itu adalah penuh kebahagiaan. Seperti di Samara ini ya, penuh kebahagiaan. Kenapa? Dia akan betah. Tapi kalau penuh konflik, penuh intrik, dia nggak betah. Ini adalah cara belajar dari masing-masing tipe. Kalau di Stephen ini ada tipe introvert dan extrovert. Tapi yang perlu kita pahami, introvert dan extrovert di Stephen ini berbeda sebagai drive saja. Beda dengan di psikologi, introvert itu yang misal di rumah, nggak terlalu banyak teman, dia menutup diri, dia tipenya suka sendiri. Kalau extrovert itu kan sukanya yang temannya banyak, dieksplor keluar. Nah, kalau introvert dan extrovert di sini, itu sebenarnya kalau dalam otak misalnya sensing ya, sensing seperti ini ada dua lapisan. Kalau lapisan dalam yang lebih dominan, maka dia menjadi sensing introvert. Kalau lapisan luar yang lebih dominan, dia menjadi sensing extrovert. Nah, kalau orang sensing introvert, 10 menit lagi nggak dokter? Oh iya. Kalau orang sensing introvert dan extrovert, intinya dia belajarnya kalau baca buku, mulai dari pendahuluan sampai penutup itu detail semuanya dibaca daftar pustakanya, testimoninya. Orang sensing extrovert lebih mudah belajarnya pakai stabilo, pakai warna-warna. Kalau thinking introvert, kalau belajar mah harus sepi ya, nggak boleh ada suara. Jadi sepi malam bangun jam 2, jam 1, habis qiyamul lail, baca buku itu akan lebih masuk untuk thinking introvert. Kalau tinggi extrovert harus dibuat bagan-bagan. Kalau intuitif introvert dan extrovert lebih suka lihat YouTube ya. Bisa lihat YouTube daripada baca buku. Kalau orang intuitif itu baca buku, ambil bukunya, dibaca paling belakang ya, resume belakang tuh, oh gitu, dibuka depannya, tengahnya, belakangnya udah tahu diksinya gitu. Baca bukunya. Jadi jangan marah kalau punya anak intuitif, bacanya kok dilompat-lompat sih dek, udah tahu mah gitu katanya. Nah, kalau feeling itu intinya belajarnya harus ketemu orang. Harus ada ngobrol, diskusi, maka dia akan lebih masuk. Kalau anak insting, maka belajarnya harus dengan membuat rangkuman. Maka itu akan lebih mudah masuk ke dalam dirinya. Ini meningkatkan minat belajar. Sensing introvert harus ada sparing. Sensing extrovert harus ada iming-iming. Thinking introvert diberikan recognition. Recognition itu adalah penghargaan dari orang yang dihormatinya. TE itu nggak usah diapa-apain, dia akan membuka jalur kemenangan. Makanya berikan lingkungannya tepat aja, yang kompetisinya tinggi. Dia cocok di TE itu. Intuitive introvert perlu big picture, intuitive extrovert perlu ruang yang luas, FI perlu sentuhan sesaat, FP perlu pujian. Kalau insting, hindarkan tekanan. Jadi kalau kita ngomong sama anak insting, kamu harus ranking 1 loh ya. Malah dia nggak move on. Tapi kalau ngomong sama insting, kita berikan scaffolding, pijakan tuh, dek, cara yang nguasain ini tuh caranya gini loh. Kamu caranya baca yang ini, habis itu ini, habis itu ini. Nah, dia bisa kayak gitu. Jadi cara komunikasi ini pun akan menentukan. Ini adalah pilihan-pilihan dari sekolah yang cocok untuk anak-anak dengan berbagai macam tipe. Dok, emang nggak boleh sih dok? Feeling itu misalnya jadi dokter, ya nggak apa-apa, boleh aja. Tapi harus tahu konsekuensinya bahwa dia harus belajar lebih keras. Karena kemampuan dia di bagian thinkingnya 20%. Ya, boleh, tapi dia berusaha lebih keras. Nanti kesininya, akhirnya si dokter yang feeling itu dia akan buat komunitas, dia akan masuk organisasi ID, mungkin jadi ketua ID ya, karena dia kebutuhannya ketemu people sebenarnya. Nah, dengan mengetahui ini, maka kita lebih memiliki waktu, tenaga dan pikiran untuk lebih fokus untuk kita tour the talent ya. Jadi kita silaturahmi ke orang-orang yang hidupnya sudah sukses dan bahagia. Dan yang usahakan kita sudah tahu belahan otaknya sama dengan belahan otak anak kita. Sehingga kita bisa memberikan wawasan kepada anak, dek, itu om tuh bisa jadi kayak gitu. Kamu juga sama loh, belahan otaknya sama. Nah, seperti itu ya. Ini adalah sirkulasi Stephen. Jadi orang sensing itu, kalau jari tadi ya, yang jempol, sensing mendukung thinking, thinking mendukung insting, insting mendukung intuiting, intuiting mendukung feeling, dan feeling mendukung sensing. Kalau kita belajar itu akan mudah dengan tipe yang sama.
Misalnya orang tipe sensing akan mudah belajar ke sensing, thinking mudah belajar ke thinking, insting mudah belajar ke insting. Kalau kita butuh coach gimana sih dok? Coach itu adalah orang yang mempunyai kemampuan coaching. Bisa saja bisnisnya beda sama kita, tapi dia memang punya kemampuan untuk meng-coach. Kalau mentor itu adalah orang yang menaklukkan kita tipenya, menaklukkan melalui panah yang orange di tengah. Jadi kalau sensing ditaklukkan intuiting, maka cari mentor intuiting. Tentu yang omsetnya 10 kali dari kita, pegawainya 10 kali dari kita, tapi bisnisnya sama dengan kita. Kalau anak-anak kita mau kita tempa 10.000 jamnya, misal di bulu tangkis, misal di panahan, maka carikanlah mentor yang menaklukkan anak kita, maka akan lebih jadi. Stephen ini sebenarnya juga adalah suatu metode ya, ini adalah salah satu metode untuk lebih mengenal diri kita. Ibaratnya kalau saya dokter mau operasi orang kena usus buntu, daripada bongkar kemudian kita baru bilang oh ini sakit usus buntu gitu ya. Mending kita pakai USG dulu ya. Oh ternyata usus buntunya bermasalah. Sama seperti Stephen. Stephen itu sebenarnya hanya alat bantu saja untuk memudahkan kita mengenal diri. Karena barang siapa yang mengenal dirinya, dia akan lebih mengenal Tuhannya karena lebih pandai bersyukur. Nah, di model dasar inilah kita di level personality jika clear, maka kita naik level berikutnya ke level mentality. Level mentality apa? Aku sukses. Orang sukses itu no excuse, nggak kebanyakan alasan. Maka bagaimana dia untuk tertempa? Dia perbanyak ilmu, menghabiskan 10.000 jam, membentuk kebiasaan-kebiasaan positif, misal kebiasaan minum 2 liter, kebiasaan tahajud, kebiasaan baca buku 20 lembar per hari, itu ditempa terus di level mentality. Setelah mentality terlewati, maka akan masuk ke level yang mulia, morality, dan akhirnya terhubung dengan Allah. Kalau di Stephen ya, ada lagi tipe ini ya yang mau saya jelaskan. Ada score of love untuk suami istri. Ini kenapa sih penting? Karena ternyata anak-anak yang istimewa, anak-anak yang lagi keluar dari track yang sebenarnya biasanya ternyata ada komunikasi suami istri yang belum tepat. Kalau di Stephen itu ada yang score love-nya 4 bila istri mendukung suami. Misalnya sensing mendukung thinking, thinking mendukung insting. Ini kalau datang ke tempat konsultasi saya, biasanya suami istri gandeng. Ayo say, duduk di sebelah ayahnya loh. Nah gitu ya, itu yang skornya 4. Ada lagi yang suami menaklukkan istri. Misalnya thinking menaklukkan istri yang intuitif. Itu skornya 3. Itu malah mesra-mesra aja ya, kayak bisa marah. Bahagia aja bawaannya. Kenapa? Karena istrinya manut ke suami. Nah ini yang mulai rame nih. Yang mulai rame biasanya jika suami mendukung istri. Misal suaminya feeling, istrinya sensing. Suaminya sensing, istrinya thinking. Ini mulai rame nih dalam rumah tangga. Dulu pernah ada yang cerita ke saya, dok, istrinya sensing nih. Dia bilang, dok, suami saya tuh males. Masa saya kerja, semua saya pegang. Bagian HRD, bagian produksi, bagian semua saya pegang. Suami saya itu cuma makan-makan aja. Naktir-naktir bagian direksi, gitu katanya. Ambil ketawa-ketawa sama anak. Saya tanya ke si ibu, emang suaminya suka mukul, Mbak? Enggak. Emang suaminya suka berkata kasar, Mbak? Enggak juga. Emang suaminya nggak sayang sama mertua saya? Terus kurangnya apa? Iya ya dok, kurangnya apa ya? Katanya si istri. Enggak, dia baik sih. Setelah dikenalkan dengan Stephen, baru tahu si sensing ini orangnya nggak mudah percayaan. Walaupun udah ada bagian CS, bagian HRD, bagian produksi, semua tetap dia terjun langsung turun. Sedangkan feeling adalah tipe organisatoris. Kalau semua sudah diamanahkan, maka dia tinggal ngecek-ngecek. Sebenarnya mereka sudah melakukan sesuai dengan belahan otaknya bekerja. Dan saat si istri ridho dengan suami, ya, yang dulu waktu kenalan sama saya pertama omsetnya cuma 50 juta, setelah istri ini ridho, Masya Allah ya, bahwa suaminya adalah tipe feeling, omsetnya menjadi 200 juta per bulan. Artinya keridoan istri terhadap suami itu luar biasa. Begitu juga keridoan suami terhadap istri. Nah ini yang mulai keren lagi ya. Jika istri yang menaklukkan suami, misalnya istrinya thinking, suaminya intuiting. Si suami intuiting kan bilang gini ke istri, kan cinta, orang intuiting mah romantis. Dia bilang gini, mah sayang, gimana kalau kita itu berdua honeymoon ke bulan? Orang thinking apa? Dia kalkulator berjalan, orang yang logis realistis. Dia akan bilang apa? Astagfirullah Pak, tagihannya itu banyak, itu ngejak ke bulan. Nah gitu ya. Nah ini harus di-clearin. Sama dengan orang sensing, suaminya
istrinya intuiting. Si sensing rajin, pergi pagi pulang petang. Si intuiting waktu suaminya pergi masih dasteran odor-odor ya. Dia tidur, habis tidur melek, dia dapat ide. Setelah dapat ide, apa yang terjadi ternyata? Dia gambar lambang nih. Ternyata lambangnya diikutin kompetisi, lambangnya Pertamina misal. Ternyata lambang itu dibeli 5 miliar. Wah, Sisi bilang apa ke suami? Papa, kerja pagi sampai sore capek, dapatnya berapa atau apa? Aku gambar gini loh Pak, dapat 5 miliar. Nah, kalau ini nggak dianu dengan baik ya, nggak dikomunikasikan dengan baik, ini bisa jadi perang Broto Yudo dalam rumah. Nah, inilah yang membuat kita nggak sempat gitu lihat potensi anak-anak kita. Jadi di sini pun kita bisa lihat hubungan sirkulasi orang tua. Misal ibunya thinking, anaknya feeling. Ini anaknya menaklukkan ibunya. Ibunya berpikir belajar tuh harus di meja belajar, tertib, tenang, nggak boleh TV, nggak boleh apa. Si feeling gimana? Belajar dong. Nggak bisa kalau moodnya belum enak. Belajar dong, kamu males. Tadinya ngomongnya males. Padahal feeling itu kalau dia fokus aja di kelas, dengerin guru yang nerangin, dia udah ngerti, nggak usah diulang. Karena kekuatannya di auditori. Semakin ibunya teriak, feelingnya semakin baper. Malah semakin nggak dilakukan. Nah, ini ada komunikasi. Jadi ngomongnya tadi, nggak boleh maksa. Ngobrol-ngobrol santai dulu sama anak. Ini ada di Stephen khusus learning memang. Ngomong nyantai, kesana kesini, baru belajar. Jadi memang moodnya kalau orang feeling harus dibangun. Terima kasih Dokter Vivi, luar biasa materinya. Ya, bagaimana memberikan inspirasi kita semuanya untuk menjadi ayah bunda yang hebat dengan mengenali potensi yang dimiliki yang sudah dianugerahkan Allah kepada anak-anak kita, juga kepada kita. Harapan terbesarnya adalah kita mampu menghantarkan cita-cita yang terbaik sesuai dengan potensi yang diberikan Allah kepada anak-anak kita. Harapannya mewujudkan keluarga yang senantiasa bahagia, ya, keluarga sakinah, mawadah, warahmah. Insya Allah seperti itu paparan dari Dokter Vivi. Mungkin masih ada 1 jam ke depan atau sekitar 50 menit ke depan untuk tanya jawab. Sudah masuk dokter untuk 7 pertanyaan. Jawab satu-satu ya dokter. Yeah. Yang pertama dari Bunda Amel. Dok, apa bedanya mesin kecerdasan yang kita bahas hari ini dengan sanguitis, korelis, pragmatis, dan melankolis? Yang pertama dari Bunda Amel. Monggo dokter. Terima kasih Bunda Amel. Jadi kalau kita belajar mengenai sanguis, pragmatis, koleris itu ya, sebenarnya kalau di Stephen, kalau kita mengikuti trainingnya ya, ada training workshop Stephen level 1 dan level 2, di sana bisa dijelaskan lebih gamblang bahwa tipe sanguin itu akan lebih banyak masuk ke tipe feeling. Ya. Kemudian tipe yang melankolis itu adalah tipe kalau di Stephen adalah tipe thinking. Kemudian pragmatis itu adalah tipe intuiting. Dan satu lagi tipe apa ya? Saya kok lupa. Itu ada tipe sensing. Tapi kalau dengan pembagian sanguin, pragmatis, dan koleris ini, tipe insting tidak terakomodir jadinya. Jadi memang kalau di Stephen ini semua teori metode pasti ada plus minusnya. Jadi semuanya saling melengkapi kalau menurut saya seperti itu. Ya. Cukup ya dari Bunda Amel. Yang kedua dok, dari Daning Malang. Assalamualaikum Dokter Vivi, saya Daning, ibu 2 anak, cowok cewek. Saat kita sudah mengetahui karakter dan kesukaan anak yang berbeda, agar tidak terlihat membeda-bedakan, bagaimana? Karena kadang ada semacam kecemburuan, ingin sama dengan saudaranya. Ya, jadi memang yang pertama kita juga perlu memberikan edukasi pada anak-anak kita ya, apa saja tipe anak kita. Namanya tipe yang sensing, feeling, kita bicarakan kelebihan masing-masing, potensi masing-masing, dan pada saat ingin melakukan sesuatu, sebenarnya kita bisa melalui forum diskusi keluarga. Ya. Ini anaknya nggak disebut ya boleh usia berapa, karena kan memang beda ya cara komunikasi penanganan anak antara 0 sampai 7, 7 sampai 14, 14 sampai 21 tahun, punya cara komunikasi yang berbeda ya Bu ya. Yeah. Jadi kita tidak bisa menyamakan dari masing-masing tipe tersebut. Belum, nggak disebutkan dok ini usianya berapa? Jadi usahakan kalau supaya anak itu, misalnya di anak-anak usia di bawah 7 tahun ya, ada anak berantem nih, anak 3 tahun sama 4 tahun berantem gitu, rebutan mainan. Maka si ibu
Biasanya kalau kita sama kakak sama adik, biasanya siapa yang suruh ngalah? Usia ini sudah ada dok, Ada. usia 7 sama usia 4 tahun. Oke, 7 sama 4 tahun. Nggak apa-apa, ini dekat ya usianya. Kalau 7 sama 4 tahun, misalnya mereka itu berantem nih rebutan mainan, maka usahakan kita bilang begini, maaf, Bunda mau bicara dulu, silahkan duduk dulu. Nah, anak sudah duduk ya. Kita mengajarkan anak untuk berkomunikasi. Kemudian kita lihat, ini tadi mainan siapa yang pegang? Adik bilang, akulah yang pegang duluan. Gitu si adik. Si kakak bilang, aku Bun yang pegang duluan. Gitu. Ini hati-hati jebakan Batman untuk orang tua ya. Saat kita memilih salah satu, maka akan timbul kesan kita pilih kasih. Kita membela salah satu anak. Maka kita bisa bilang, dan yang harus kita hindari begini nih. Biasanya kalau rebutan kakak sama adik, siapa yang suruh ngalah? Kalau kakak sama adik, nih siapa yang suruh ngalah? Kakaknya. Kakaknya. Yang suruh ngalah siapa? Kakak ya. Kakaknya. Kakak ngalah dong. Gimana sih kak? Kamu kok nggak ngalah? Udah jadi kakak lagi nggak ngalah-ngalah gitu. Ini misal si kakaknya 7 tahun, 4 tahun. Berarti dulu lahirnya sekitar 3 tahunan ya, sudah punya adik dia. Nah, ayah bunda, kalau kita sering nyuruh kakak ini ngalah ya, misalnya tadi kalau baru lahir ya 3 tahun itu suruh ngalah aja, si kakak akan tidak timbul rasa sayang ke anak, ke adik, karena menganggap adiknya adalah rival. Sehingga akan timbul kata pilih kasih gitu ya. Maka yang kita lakukan, si kakak itu tidak harus selalu mengalah loh. Yang harus dilakukan kakak itu menyayangi, bukan mengalah. Siapa yang di sini ibu-ibu yang atau bapak-bapak yang dulu anak pertama? Mana? Boleh angkat tangan, raise hand yang angkat anak pertama. Mana nih nasib-nasib anak pertama nih? Mana? Ngaku. Apa semuanya di sini rendah hati nggak mau pada raise hand? Oh, Ibu Daning ya, raise hand. Oh, Insya Allah. Ibu Eviana juga raise hand. Gimana Bu rasanya kalau suruh ngalah terus bawaannya? Gimana rasanya? Jengkel sama adik, Bu. Sampai sekarang kadang gitu memang. Kayak ada rasa kurang sayang ke adik. Kadang. Kurang sayang ya. Jadi rasanya bisa, kalau boleh nyanyi itu ada Bu Daning, Bu Erni, Masya Allah, ternyata banyak sih anak pertama ya. Ibu Iin, ada MI pun, ada nama ya soalnya ya. Bu Rina, ternyata pada resen. Ternyata tuh sakitnya tuh di sini ya. Kalau boleh nyanyi, sakitnya tuh di sini gitu ya. Makanya itu, kita sebagai orang tua juga jangan meneruskan kondisi ini gitu. Jadi kalau ada rebutan mainan atau rebutan apapun ya, kita maaf nih Bunda pegang dulu nih bolanya. Boleh cerita dek, gimana sih? Bolanya kan di lantai kan, aku pegang. Nah gitu, adik kan khas ngotot ya. Nah terus si kakak bilang, Bun tapi aku dulu yang pegang, terus aku kebelet pipis. Jadi bolanya aku taruh terus direbut sama adik. Nah dari kasus ini, kita tadi sudah tahu kan ya, bahwa kita nggak boleh bela adik. Kalau kita bela adik, kita bilang, kakak ngalah dong, kasihan tuh adiknya. Hati-hati dengan kata kasihan adik. Allah menurunkan setiap anak itu punya potensi, punya kelebihan. Jadi nggak perlu dikasihani. Saya pernah ada konsulan ya, orang konsul ke saya, dia adik kelas saya, dia seorang dokter spesialis anak tuh cerita gini, Mbak, dia bilang gitu. Dulu kakaknya ini suami saya itu suruh ngalah terus sama adik sampai sekarang loh Mbak. Udah pada kita udah pada keluarga sendiri-sendiri. Dan dikit-dikit kalau dia ada masalah mesti datang ke kita. Dan ibu juga bilang, bantu dong adikmu, kasihan tuh sampai gede. Alhasil sampai sekarang adiknya itu serasa tidak berdaya gitu. Jadi dia merasa, ya kamu harus ngasihanin aku, kamu tuh harus bantu aku. Jadi si adik ini sebenarnya potensinya malah kita luruhkan ya, kita kerdilkan karena disuruh kakaknya selalu mengasihani dia gitu. Nah di sini kita tadi kalau ada kasih bola tadi ya, kita pegang. Oh tadi berarti yang pegang dulu itu kakak dek. Mama kasih ke kakak ya. Si adik biasanya gunakan senjata apa? Menangis lah, meraung-raung, tariin dia, lempar bara, nggak apa. Kita bisa bilang, adik sabar ya. Kak mainnya mama kasih waktu, mama hitung ya 20 misalnya gitu. Atau kita bisa bilang gini kakak, kak gimana ya agar mainnya semuanya nyaman gitu. Nanti si kakak akan bilang gini, ya deh mah nggak apa-apa deh adik dulu. Tapi si kakak ini memberikan bola dengan kesadaran, dengan keikhlasan. Bukan dengan paksaan. Akan beda ya kalau dengan paksaan ya. Kakak kasihin. Nah,
Yang terjadi dia, titenono ya, kalau nggak mah nggak ada gitu, sisi kakak jadinya. Jadi untuk menumbuhkan kasih sayang itu antara kakak dan adik dan tidak ada sepertinya pilih kasih, maka selalu bahas dulu dengan duduk, dengan bicara. Kemudian kalau meminta sesuatu, mulai SD ini bisa mulai diajarin. Adiknya yang kelas umur 4 tahun bisa meniru ya. Jadi kalau dia mau membeli sesuatu, dia harus kayak mengajukan proposal. Ma, aku pengen beli sepatu. Kita ada tanya jawab. Memang sepatunya kenapa? Udah jebol. Coba mama lihat, nih bolong. Oh ya berarti kebutuhan. Nah kayak gitu. Jadi enggak setiap kali ngomong dapat, setiap kali ngomong dapat. Nah itu nanti bisa menimbulkan istilahnya bibit-bibit kecemburuan. Ya mesti kakak dibeliin atau ya mesti adik dibeliin. Nah kayak gitu. Begitu ya Bu Lili? Ya Bu Lili? Oke. Lanjut ya Dok. Sudah jelas ya Bu Nani, luar biasa jawaban dari Dokter Vivi. Kemudian dari Bunda Ririn dari Bogor Dok. Bagaimana cara mengenal anak masuk tipe yang mana? Bagaimana mengetahui kita masuk yang mana juga ya, orang tua maksudnya. Bisakah tipe-tipe itu berubah seiring dengan pertumbuhan anak-anak? Iya, kalau untuk tes TVID ini akuratnya adalah 95%. Jadi kalau kita tes hari ini, kemudian tes 3 bulan lagi, 5 tahun lagi, 10 tahun lagi tetap. Karena dia bersifat genetik. Kemudian bagaimana cara tesnya? Bisa nanti tes ketemu dengan promotor Stephen ya. Ada alatnya untuk melihat belahan otaknya yang dominan yang mana. Begitu ya, Bu, dari siapa? Dari Bogor tadi ya? Dari Bogor, dari Bogor. Jadi ada caranya Bu, nanti bisa diambil melalui sidik jari ya, nanti bisa diambil sidik jarinya sekitar 5 menit saja, nanti hasilnya keluar langsung saat itu juga. Jadi mulai anak usia berapa Dok? Dari mulai anak usia berapa Dok yang bisa? Usianya mulai 3 tahun sudah bisa dilihat. Jadi kalau kita 3 tahun udah lihat kan kita bisa tahu cara komunikasinya. Oh si feeling ini nadanya nggak boleh naik. Oh si intuiting ini kita harus sering belikan sketchbook. Jadi dia coret-coret ide ya. Jadi kalau kamu punya ide dia tulis atau gambar. Karena anak intuiting itu idenya keburu lari ya. Pagi tempe sore delek gitu. Kalau nggak diikat dengan kata gitu idenya harus ditulis. Jadi sering kasih sketchbook. Nak sensing ajarkan mengenai kerapihan, ajarkan mengenai menghitung uang, ajarkan mengenai berdagang karena dia suka dapat uang ya kalau orang sensing ya. Thinking sering masukkan organisasi. Kalau di kelas, Bu Guru minta tolong dong anak saya jadiin ketua kelas, apa ketua pramuka, ketua piket, ketua regu, ketua makan, ketua sendok, garpu, nggak apa-apa deh Bu, pokok ketua gitu. Kenapa? Karena memang dia kebutuhan leadership. Merintah-merintahnya itu harus jalan, harus terkembangkan. Tapi Dok, kalau anak saya thinking, tapi di sekolah nggak jadi apa-apa tuh Dok, maka di rumah usahakan punya hewan peliharaan Bu. Kucing ke ikan itu untuk merangsang rasa tanggung jawabnya. Dan kalau kucing diperintah-perintah kan nggak marah ya. Dia mulai melatih ngomong sama kucing dulu lah. Atau tanaman. Karena orang thinking itu kalau udah pusing, lihat tanamannya hijau-hijau dia seger lagi. Jadi itu namanya kalau di Stephen kalibrasi belajar. Kalau udah pusing, kalau orang thinking perlu yang hijau-hijau. Terutama thinking introvert. Begitu Bu Lilik. Oke. Matur suwun. Lanjut dari Ayah Udin Malang. Dokter, pada usia berapakah anak sudah bisa kita bedakan tipenya? Karena kondisi inteligensi setiap anak selalu unik. Ya, jadi kalau kita melihat mengenai tipe belahan otak, itu bisa mulai dilihat sejak 3 tahun. Kalau IQ anak itu kalau kita di psikologi ini ada sarjana psikologi ya, insya Allah di sini pasti bisa untuk menguatkan juga. Di psikologi ini yang dilihat yang lebih dominan untuk tes IQ itu adalah kecerdasan linguistik dan kecerdasan matematik. Jadi kalau linguistik dan matematika sesuai usia itu memang dia digembleng, itu hasil IQ-nya juga akan bagus, begitu ya. Kalau mesin kecerdasan ini, belahan otak ini lebih dominan bagaimana di pengambilan keputusan, passion-nya apa, cara berkomunikasinya, begitu. Kalau tes IQ, maka lebih dominan ke kecerdasan matematik dan bahasa. Maka kalau kita gembleng matematik dan bahasanya, maka tes IQ-nya pun akan bagus. Ya. Begitu Bu Lili. Ya. Lanjut ya Dok. Dari Ayah Ridho. Assalamualaikum Dok, bagaimana cara memetakan tipe-tipe sifat yang dijelaskan tersebut kepada anak sendiri
atau kepada anak-anak pada suatu lembaga atau pondok? Mungkin anak-anak yang dipondokkan itu seperti apa untuk menjelaskan kepada lembaganya seperti apa? Ya, memang biasanya kalau anak-anak ini sebaiknya memang langsung tes Stephen langsung, Pak. Jadi kalau kita kenapa sih menggunakan alat ya, sehingga akan mengurangi banyak bias. Kalau kita menggunakan paper and pencil test, itu biasanya kalau dia lagi moodnya bagus, bisa hasilnya A. Kalau moodnya lagi jelek, bisa hasilnya B. Akan terlalu banyak bias dengan paper test itu. Maka di sini kalau untuk Stephen memang menggunakan alat. Jadi memang tes Stephen sebaiknya, Pak. Kita juga pernah mengisi di pondok di Probolinggo ya, itu pondoknya sekitar 1.000 orang. Itu mereka akhirnya pertama adalah pimpinan pondoknya mengerti dulu kelebihan masing-masing. Kemudian akhirnya semua anak di pondok itu dites, guru-guru dites, mereka lebih tahu ya cara komunikasi dan mereka akhirnya memetakan ini anak thinking, ini anak feeling, ini anak intuiting dan sensing. Dan ada juga cara menghafal Al-Qur'an sesuai belahan otak. Jadi memang tipe thinking sama feeling, cara menghafal Al-Qur'annya itu berbeda gitu. Feeling lebih lebih mudah mendengar hafalan, thinking lebih mudah sepi diulang-ulang gitu. Intuitif punya pola sendiri untuk menghafal. Jadi dengan kita sudah mengetahui ya sebenarnya belahan otak anak-anak ini, maka akan lebih memudahkan kita untuk bisa membentuk pola belajarnya, cara meningkatkan motivasi belajar kalau untuk yang hafalan Quran, cara menghafal Al-Qur'annya. Nanti bisa saya share melalui Bu Lili kalau ada yang berkenan bagaimana cara menghafal Al-Qur'an melalui Stephen. Ya, oke, matur suwun dokter. Ini pertanyaan semakin banyak, Dok. Lanjut dari Riza Farah. Saya memiliki 2 anak. Satu laki-laki SMP dan satu perempuan 3 SD. Jaraknya lumayan jauh, Dok ya. Waktu awal masuk SD pernah dicek Stephen. Namun saya belum sempat konsultasi. Anak laki-laki yang SMP thinking, extrovert, ya. Yang keseharian yang perempuan intuiting, introvert. Dalam keseharian persis seperti yang dijabarkan Dr. Vivi. Akan tetapi sehari-hari terlihat juga thinking extrovert malah lebih cenderung pendiam ketimbang adiknya yang intuiting, introvert. Adiknya senang tampil, selalu ceria, sanguin habis pokoknya ya. Yang ingin saya tanyakan, kenapa itu bisa terjadi? Kemudian bagaimana yang create atau treatment kedua anak tadi? Ya, mungkin seperti itu, Dok. Dari extrovert, ya baik. Okay. Bunda Farah ya, terima kasih Bunda Farah. Seorang thinking extrovert itu memang pendiam, Bu. Nah, thinking extrovert itu akan lebih banyak bicara saat dia expert menguasai sesuatu. Bisa tadi dia jadi konsultan, dia ahli matematika, dia jadi ketua OSIS, ketua BEM, itu akan muncul gitu. Bicaranya muncul, leadership-nya kan memang dia irit ya. Dia orangnya irit bicara, nggak terlalu banyak bicara, sekiranya nggak penting. Karena orang thinking hanya mau bicara bila dia itu dilihat, didengar, kemudian dia hanya mau ngurusi hal-hal yang penting, nggak mau yang remeh-temeh ya, orang thinking. Makanya dia cenderung disebut dingin. Karena memang tidak cheer up, tidak terlalu banyak bicara gitu. Dan kalau orang thinking kebanyakan bicara itu lama-lama juga pusing ya, karena dia orangnya kan menganalisa, cara kerja otaknya menganalisa. Kemudian kalau orang introvert, intuiting introvert, orang-orang otak kanan, intuiting dan feeling memang cenderung banyak bicara. Kalau intuiting akan cenderung banyak mengungkapkan ide-idenya, bahwa dia keren, lucu, dan sebagainya. Dan karena yang perempuan ya, perempuan ini memang cenderung kan 21.000 kata ya Bu, kalau anak perempuan, kalau laki-laki 7.000 kata. Jadi memang dia akan selalu banyak bicara untuk menghabiskan jatah ngomongnya yang 21.000 kata itu. Maka bisa kita akomodir ya dengan bagaimana dia untuk bisa menyampaikan ide-idenya, kemudian apa dia punya suatu kreasi apa untuk disampaikan. Jadi kalau untuk mentreatment anak-anak thinking extrovert, maka lebih banyak berikanlah buku-buku sesuai minatnya. Misal dia minat sepeda, belikan buku tentang macam-macam sepeda. Minat mobil, belikan buku tentang macam-macam mobil, mulai ensiklopedinya sampai buku tema yang memang detail. Maka dia akan lebih tertarik. Orang thinking extrovert juga lebih suka dalam hal yang sepi. Jadi kalau pusing, dia lagi pusing, kasih me time buat dia masuk kamarnya, diem nggak apa-apa. Karena memang orang thinking butuhnya tenang, nanti dia ketemu jawabannya sendiri. Ya, kalau orang intuiting introvert belajarnya melalui YouTube.
lihat film, dia nggak suka baca buku. Memang beda nih, beda banget ininya, apa namanya, treatmentnya dalam sehari-hari. Kalau orang thinking itu diajak mikir, kamu besok mau jadi apa? Misal mau jadi duta besar, kamu mau kuliahnya di mana, S1-nya, S2-nya di mana, S3-nya di mana, kira-kira kamu nanti mau dapat beasiswa dari mana, itu orang thinking tuh dibuat step by step. Kalau orang intuiting ini harus kita berikan big dream-nya, gambaran besar, kata dia. Siapa sih orang intuiting yang keren? Nah, itu yang dicari tuh, kayak selfie, influencer itu, Charlie ya, itu dia seorang intuiting tuh, kamu bisa kayak gitu loh, Dek. Kalau pinter kan bisa menjadi influencer yang manfaat, yang positif. Jadi kalau orang intuiting introvert harus dicarikan big dream-nya, big picture-nya. Kamu bisa jadi kayak siapa aja, kayak gitu. Kalau nggak gitu, karena itu dia idenya terlalu banyak, kebanyakan ide tapi nggak tuntas. Jadi kalau orang intuiting introvert, pastikan kita mendampingi dia saat bekerja, menghasilkan karya, sampai tuntas. Karena kelemahannya memang di situ. Ya. Begitu, Farah. Luar biasa. Berarti orang tua harus semakin cerdas untuk mengenali potensi anak ini, ya, biar bisa terjalin komunikasi yang baik ya, Dok ya. Lanjut, Dok, pertanyaannya. Jika kita terlambat mengetahui tipe anak kita atau bahkan kita belum mengetahuinya, apakah kita tetap bisa membentuk atau berharap anak kita bisa berkembang sesuai dengan passion yang ada pada dirinya? Ya, tidak pernah ada kata terlambat ya, insya Allah ya. Jadi memang pada saat saya pun mengenal potensi saya ya, dulu semua tuh pelatihan saya coba, saya ikutin A sampai Z. Bahkan yang nggak penting-penting banget saya ikutin, saking, karena saya thinking ya, saking senang belajar. Tapi mulai sekarang, saya tahu Steve ini mulai 10 tahun yang lalu ya, dan akhirnya saya lebih memahami anak saya yang feeling, ngomongnya gimana, dia pengennya apa, kan orang tinggi itu maunya cek, selesai, beres, perfect, keren, nah gitu ya. Anak feeling, Mas, udah dikerjain belum? Iya. Udah kerjain, Mas? Entar. Mas, emangnya mau dikerjain? Iya ya, Mi. Tapi belum dikerjain gitu, mulai tanya dari jam 7 pagi sampai jam 6 sore gitu. Ternyata sekarang setelah tahu ya, dia harus dipuji, ngomongnya nggak usah 7 oktav, cukup 2 oktav aja. Terus kita ngomongnya pakai ala-ala lebay, alay gitu. Ya emang sukanya gitu. Ya, masuk lah. Dulu tuh kalau anak feeling saya keberat gitu ya, saya bilang, thinking ya dasar ya, kuat, keren, kuat gitu. Saya bilangnya gitu. Apa kata anak saya? Umi itu kejam gitu. Kejam? Apa sih maksudnya kejam? Coba berat, saya bilang gitu. Mulai kapan tuh pernah berat lagi, saya bilang, sakitnya berdarah. Ada Umi berdarah ya, udah ada Umi panggilin ambulan ya. Umi lebay nah, tapi dia ketawa, dia senyum, oh kena deh gitu. Jadi memang ngomongnya harus disesuaikan sama dia, nggak boleh ke ala saya yang keras, yang tok to the point. Biasa di kantor merintah orang ya, biasa kalau diperintah orang itu langsung jalan, ya Bu siap, lakukan, ya Dok siap gitu. Di rumah udah nyuruh dari jam 7 sampai jam 4 sore gak jalan-jalan, rasanya pusing kepala BRB dulu karena nggak tahu teorinya. Jadi nggak ada kata terlambat ya Pak. Dan dari sini juga saya pun yang dewasa setelah saya mengenal Stephen, karena saya seorang thinking extrovert itu semua maunya dipelajarin. Mulai sekarang saya melatih fokus untuk hanya belajar yang memang saya butuhkan untuk menghabiskan 10.000 jam. Demikian juga dengan anak-anak ya. Dengan kita mengetahui potensinya, kita bisa membantu dia untuk membuat peta hidup kehidupannya ya. Jadi peta hidupnya ini kita bisa tahu bagaimana step demi step. Kamu pengen SMP di mana, SMA di mana, kuliah di mana. Kita bisa diskusi. Kamu kelebihannya di belahan otak ini, Dek. Ayo kita survei dulu, ayo kita tuduh talent dulu. Kita silaturahmi ke orang-orang yang udah sukses dan bahagia yang belahan otaknya sama kamu. Nah, dengan demikian anak juga nggak kita suruh, kamu kan tinggi, berarti harus jadi dokter. Enggak. Tapi kita tetap silaturahmi, kita berikan wawasan, sehingga akhirnya saat anak itu memilih jurusan, dia memilih dengan kesadaran dan dia memilih karena dia tahu itu potensinya dan dia nyaman di situ. Dulu, kalau zaman saya dulu ya, biasanya orang tua itu kan cenderung bangga kalau anaknya di IPA ya Bu Lili ya. Jadi kalau anak-anak IPA itu jalannya mesti gini, gitu ya, wah, keren karena anak-anak IPA gitu. Tapi kalau IPS itu jalannya udah agak, IPS sih gitu gitu ya. Tapi kalau bahasa jadi udah sembunyi gini dah bahasa gitu ya. Malu gitu. Karena persepsinya yang keren pertama IPA, yang kedua
kelasnya itu IPS, yang ketiga itu bahasa. Padahal nggak kayak gitu. Kalau anak udah mengetahui, ya, ini si feeling nih. Anak feeling misalnya bahasanya kuat ya. Kalau digembleng dari awal. Aku bahasanya kuat mah, aku nanti pengen masuknya ke duta besar. Anak feeling introvert cocok tuh masuk ke politik. Aku menjadi duta besar mah, makanya aku SMA masuk bahasa aja. Nanti kalau bahasaku paling enggak SMA aku udah 3 bahasa, nanti kuliah aku mau masuk di HI mah S1-nya, S2-nya aku mau pengen ke London mah, S3-nya pengen ke Jerman. It's okay, karena dia tahu potensinya. Jadi nggak ada kata terlambat Pak, insya Allah. Buat kita, nih orang tua, dan juga buat anak-anak kita. Dan yang terpenting juga ini komunikasi suami istri. Saya dulu sukanya nyolot aja ya sama suami kalau ngomong gitu dong. Suami kemana saya bilang, kemana sih gitu ya. Karena nggak tahu belahan otaknya. Saya menganggap bahwa belahan otak suami saya itu kayak saya. Jadi ya saya memposisikan suami saya itu seperti saya gitu loh. Karena saya pikir ya belahan otak saya yang paling keren. Tapi ternyata setelah paham, saya lebih bisa memuliakan suami saya lebih paham gitu ya, dan lebih ridho, itu yang penting. Karena keridhaan Allah kepada kita nih para istri tergantung juga pada keridhaan suami. Jadi dengan itu artinya komunikasi lebih efektif di dalam rumah tangga dengan suami dan juga dengan anak-anak. Begitu ya Bapak? Begitu Bu Lili? Ya, itu tadi dari Bu Yuniati. Pertanyaannya masih hampir sama, Dok, dari Bunda Ibnu Asmi, ya. Yang pertama, bagaimana langkah mengetahui potensi anak saat ini dan apakah dapat dikembangkan tipe tertentu? Ya, dikembangkan tipe tertentu. Yang kedua, dari tipe karakter tersebut apakah menemukan kondisi yang tidak cocok yang dimaui atau diinginkan? Bagaimana treatmentnya? Ya, pertanyaan pertama terima kasih dari Ibu dari Bapak ya, Ibnu Asmi. Dari Bunda Ibnu Asmi. Bunda Ibnu Asmi. Ya. Bagaimana langkah mengetahui potensi anak saat ini? Jadi tadi sudah disebutkan melalui tes Stephen ya Bu. Ya. Dan apakah dapat dikembangkan tipe tertentu? Jadi kalau tipe ini sudah gifted ya, diberikan Allah sejak dilahirkan. Jadi misal gini, aku pengen deh anakku tuh tipe thinking, belum bisa. Ya jadi memang kalau saya lihat sih sebenarnya tergantung posisi ibu mengandung kayaknya. Jadi beberapa diskusi Stephen ya. Jadi kalau ibunya itu pas mengandung melo, sering nangis gitu ya. Seringnya anaknya jadi feeling memang Bu. Kalau ibunya pas mikir gitu, anaknya thinking. Jadi anak saya pertama itu saya masih koas ya. Dulu tuh kalau koas itu kalau di rumah sakit itu kasta terendah ya, tukang sapu kapel aja berani teriakin koas. Mbak koas sudah dipegang injak, nah gitu ya. Itu jadi kadang-kadang agak stresor gitu. Mikir aja bawaannya, apalagi kalau ada pasien di UGD gawat gitu, rasanya itu udah kepikiran terus nggak bisa tidur. Nah anak saya yang pertama thinking introvert. Dan berikutnya setelah lulus jadi dokter buka klinik sendiri, namanya punya klinik sendiri itu kadang-kadang buka, kadang-kadang itu terserah lah kita yang praktek gitu ya. Bahagia banget hidup saya mah. Itu tuh ini anak saya jadi feeling ya Bu, feeling ekstrovert ya. Nah anak saya yang terakhir ini saya sering tampil sebagai pembicara seminar ya, keliling kota kemana-mana gitu. Dikit-dikit tampil, dikit-dikit benerin jilbab, ngerapiin gitu. Nah anak-anak saya yang itu yang saya diajak keliling itu ternyata hasil juga kayak gitu modelnya. Sukanya ganti-ganti baju di depan kaca, ngomong-ngomong sendiri. Nah, jadi memang bagaimana kita itu mendidik, benar-benar mendidik itu dalam kandungan. Jadi tipenya memang sudah gifted dari Allah. Dan kalau saya biasanya mengetes keluarga itu ya Masya Allah ya, saat suami istri mungkin di tipe yang kurang ideal, istri menaklukkan suami, atau tipe yang sama ya, ternyata dengan kehadiran anak-anak itu menghadirkan suatu lingkaran tadi, sirkulasi Stephen yang lebih beragam, sehingga di keluarga itu jadi teduh gitu, jadi menyenangkan, karena ada berbagai macam tipe dalam keluarga, sehingga alhasil komunikasinya menjadi lebih nyambung dan jalan. Itu untuk jawaban nomor 1. Jawaban nomor 2, dari tipe karakter tersebut, apabila menemukan kondisi yang tidak cocok dengan yang dimaui atau diinginkan, bagaimana treatmentnya. Ini tadi. Kita nggak selamanya ya menemukan kondisi yang memang menyenangkan dalam kehidupan kita. Tadi kalau kita sudah paham personality kita tadi ya, tadi kan ada piramida tadi ya. Jadi kita harus memperbanyak ilmu untuk naik makom ke level mentality. Mentality itu apa? Aku sukses, aku tertempa. Misalnya feeling yang lemot, mut-mutan, baperan,
kalau kerjaan nggak enter, tapi entar aja deh, angin-anginan gitu ya kerjanya. Tapi kalau dia udah tahu ya bahwa dia untuk bisa lulus S1 atau S2 dia harus ngerjain skripsinya, harus ngerjain tesisnya, maka dia akan memperbanyak ilmu, akan meningkatkan kemampuan diri, akan menempa dirinya dengan habit yang positif, sehingga mencapai level mentality yaitu aku tertempa, aku bisa lulus S2, aku bisa jadi sarjana S2 gitu. Jadi memang nanti ada di Stephen Learning, Bu. Memang 1 jam sendiri juga jelasinnya. Jadi mengenali dirinya, cara belajarnya, apa penyakit belajarnya. Jadi kuncinya sebenarnya adalah belajar, memperdalam ilmu, menambah wawasan, kemudian dia harus tahu goalnya itu apa. Karena kalau dia paham dengan kelemahannya, potensinya, dia bisa menyiasati. Misal si feeling nggak suka baca buku kan, padahal besok mau ujian. Maka bentuklah kelompok belajar 4 orang aja, jangan banyak-banyak. Kalau banyak-banyak ngobrol jadinya. Nah, orang pertama baca bab 1, orang kedua baca bab 2, orang ketiga baca bab 3. Anak feeling dari mendengar saja, dia bisa dapat nilai bagus. Itu terbukti ya, saat saya waktu itu kejar certified trainer, teman saya satu kamar itu orang feeling. Saya baca bukunya tebel sampai nggak tidur, si feeling tuh tidur aja. Sebelum maju ujian, si feeling bilang gitu, Dokter Vivi review dong, isinya review. Dia nggak belajar sama sekali. Udah saya review A sampai Z, apa yang terjadi hari itu. Dia nilainya yang tertinggi di kelas. Jadi begitu ya, Bu. Jadi dengan kita sudah tahu potensi kita apa, tipe kita apa, maka kita bisa melakukan suatu siasat atau suatu metode ya untuk menyiasati kelemahan kita, karena kalau bisa kita tuh fokus pada kelebihan. Ibaratnya kalau kita mengasah pisau, yang diasah yang tumpul atau yang tajam kira-kira? Ngasah pisau nih. Apa ya Bunda, boleh diketikkan di kolom chat, ngasah pisau, yang diasah yang tumpul atau yang tajam? Yang tumpul. Yang tumpul? Ada lagi? Kalau ngasah pisau, Pak, saya mau ngasah pisau nih. Dikasihin si tukang asah pisau, kita asah yang mana? Pisau kan ada 2 sisi ya, yang atas tumpul, yang bawah tajam. Yang kita asah yang tumpul atasnya atau yang bawah? Yang tajam. Jadi yang kita asah yang tajam ya. Kenapa yang tajam? Tidak butuh banyak waktu, tidak butuh banyak biaya, dan cepat segera tajam. Sama pada anak. Kalau anak ini punya kelebihan fokusnya di bahasa, grade absah dia di bahasa sampai dia menjadi topnya di bahasa. Terus matematikanya gimana dong? Feeling kan nggak suka matematika, udah suka ngitung ya. Ya udah sampai batas lulus aja 7 cukup, tapi bahasanya 10. Nah kayak gitu. Dan dia bahagia banget saat terasah di situ. Begitu ya Bunda, karena tidak mungkin semua orang itu sempurna di semua nilai ya. Tidak mungkin semua anak itu sempurna di setiap bidang. Maka asahlah anak di bidang yang memang dia bahagia dan senang di sana. Begitu Bu Lili? Ya, luar biasa jawabannya. Udah panjang lebar, luar biasa. Moga-moga bisa terjawab. Pertanyaannya hampir sama. Ada lagi, Dok, bagaimana menghadapi anak remaja putri kelas 3 SMP yang introvert dan suka banget berlama-lama di kamar? Ini remaja putri dan tidak suka mandi. Yang susah ini tidak suka mandi, serta dulu jilbabnya syar'i dan bergamis. Tapi sekarang efek gadget menjadi lebih modis dan suka berdandan. Ya, bagaimana solusinya? Dari yang syar'i sekarang jadi beda, mungkin seperti itu. Dengan pandemi ini Dok ya. Mungkin anak-anak sudah waktunya bersama gadget lebih besar dibandingkan keluarga. Mungkin seperti itu. Monggo Dok. Baik, terima kasih Ibu Abi Lutfia ya. Memang di tahapan perkembangan anak-anak di 3 SMP ini menjelang tahapan perkembangan 14 ke 21 tahun ya. Di sini anak itu sebagai sahabat. Kalau kita bicaranya masih tipe seperti anak 7-14 tahun yang anak tahunan perang, itu cenderungnya dia malah mager, malah nggak bergerak. Maka usahakan kita duduk, perlakukan dia sebagai Perdana Menteri ya, sebagai sahabat kan di usia ini. Jadi kita ada rapat keluarga. Di era pandemi ini penting deh banget kita perlu adakan rapat keluarga. Apa yang sih Dok? Repot-repot rapat keluarga, bentuk kesepakatan bersama. Apa saja kesepakatan bersama? Misal soal mandi nih. Berarti soal mandi ini kita bahas keluarga kita, ini kita sepakat nih setiap pagi mandinya jam berapa. Gitu.
jam terserah lah Bi gitu. Maksud dia kan jawabnya serangan ya anak SMP gitu. Terserah kita lah Bi. Enggak, kita harus ada kesepakatan nih gitu. Ya udah deh mandinya jam 6. Ya udah jam 6. Oke, jam 6 semua mandi, termasuk kita. Jadi kalau kita tuh nyuruh mandi orang tua ke anak, usahakan orang tuanya udah mandi dulu. Jangan sampai kita nyuruh mandi, kitanya masih bau asam. Dan itu terserah ibu-ibu ya, karena maunya ibu-ibu itu semua beres dulu baru mandi kan. Tapi usahakanlah mandi dulu baru nyuruh anak. Dan mungkin anak sudah melihat role model bahwa ibunya nggak cuma nyuruh, tapi udah mandi juga gitu. Kemudian anak itu paling senang walaupun udah dewasa ya, tetap punya apresiasi ya. Kalau bisa kita ada kolom kesepakatan. Ini berarti menjadi PR keluarga kalau nggak suka mandi. Berarti kolom kesepakatan itu kita buatkan tabel ya, siapa yang tepat waktu. Nah, kalau tabel itu semua anak udah mandi, maka di hari Sabtu kita ada reward untuk 10 keluarga. Tapi kalau satu anak itu tidak melakukan konsekuensi, maka reward keluarga itu dibatalkan. Reward itu nggak harus mahal ya, nggak harus beli barang mahal, enggak. Misalnya kita masak puding kesukaan keluarga, masak cap lontong, cap gomeh kayak lebaran, seolah-olah lebaran. Kalau ini dilakukan rewardnya, jadi kita memang perlu memberikan reward kepada anak. Jangan melulu pas punishment. Dan hargai usahanya kalau dia sudah melakukan kesepakatan. Jadi penting ya, perlu untuk rapat keluarga. Nah, sekarang dia modif nih dok, nggak mau pakai gamis, jilbabnya muter-muter 7 keliling dok. Maka ini kita perlu bertanya ke anak ya. Jadi kita perlu pertama siapkan, ini berarti PR. Kalau kita ke anak, anaknya 5, kita harus punya nih target PR. Misalnya anak 10 tahun, oh targetnya bicara mengenai akhir balik, bicara mengenai mimpi basah, bicara mengenai menstruasi. Anak 14 tahun, bajunya jadi jilbabnya muter-muter, berarti ini PR. Nah kita cari waktu nih. Waktu apa? Waktu we time. Ngomong dari dia dengan hati ke hati ya. Entah ngomong sekali, pergi aja ke mana? Supermarket terdekat, ngobrol, makan es krim di dekat supermarket. Tapi ngobrol nyantai dulu. Ngobrol nyantai ini untuk anak-anak remaja itu kita kalau mau menuju ke sasaran ngobrolnya yang belum ada nasihat itu 3 kali ngobrol nyantai dulu, baru ngobrol yang ada nasihatnya. Dan usahakan kita memberikan pemahaman dia tidak hanya seperti dengan nasihat, tapi berikanlah film. Misal dulu, nah dulu itu kejatuhan Turki Utsmani itu karena terletak pada remajanya. Remajanya dibuat lalai, dibuat suka datang ke kafe-kafe, suka hiburan malam, suka berpakaian yang meniru ala barat. Nah alhasil disitulah akhirnya kejatuhan Islam dimulai. Jadi kita mulai bicaranya dengan film dulu daripada dia nonton drakor, nonton Ertugrul aja deh gitu. Nonton film Turki aja gitu. Tapi kan kita jadi ada pesan sponsor yang masuk. Karena anak-anak di usia ini udah nggak bisa kita larang-larang begitu saja. Harus melibatkan otak berpikirnya dia. Maka berikanlah pertanyaan, kamu nyaman pakai baju seperti itu? Menurut kamu itu lebih baik nggak daripada bajumu sebelumnya? Jadi melalui diskusi. Karena anak di usia ini udah nggak bisa didoktrin ya, udah mulai terbentuk konsep dirinya. Jadi usahakan untuk memasukkan ilmu pengetahuan ke anak, maka kita butuhkan ilmu pengetahuan itu sendiri, waktu dan kemauan. Dan bicara pada anak itu selalu harus dengan bertanya di usia ini, bukan dengan melarang atau menasehati panjang kali lebar, udah nggak didengerin, tapi dengan bertanya. Atau kita bisa menceritakan kisah anak teman Umi, nah seperti itu ya. Jadi nggak langsung ke dia. Kalau langsung ke dia, anak-anak di usia ini biasanya menutup diri. Jadi mulai cari-cari ya film-film yang bisa membuka wawasan dia mengenai pentingnya jilbab syar'i, pentingnya bergamis. Karena anak itu mau melakukan jika dia tahu apa manfaatnya bagiku. Begitu. Yeah. Baik, Abi Lutfia, terima kasih atas pertanyaannya. Oke, terus dokter, luar biasa ya. Berarti kita harus semakin cerdas ya Bunda untuk mengetahui potensi, tidak hanya potensi ternyata bagaimana cara berkomunikasi efektif dengan putra-putrinya yang berbeda usia ternyata juga perlu ilmu ya dok ya, perlu ilmu yang luar biasa. Kemudian ada pertanyaan sama dari Bunda Ais dan Bunda Indah Rosyid. Mohon izin tanya bagaimana tips menghadapi anak saat masa membangkang muncul saat usia remaja. Mungkin yang tadi sudah sedikit terjawab.
Dan bagaimana cara menghadapi anak yang selalu nada tinggi, temperamen gitu ya maksudnya dok ya. Ini usia sudah remaja dok. Ya, monggo. Oke, itu tadi ya. Kalau untuk anak yang membangkang di usia remaja ini memang fasenya ya, karena dia ingin menunjukkan jati dirinya. Ini loh aku, ini loh aku tuh bisa, aku tuh tahu, aku tuh pokoknya ngerti deh. Nah, kayak gitu ya. Jadi pada saat kita berhubungan dengan remaja, yang pertama kali kita lakukan adalah banyak mendengar, bukan banyak menasehati. Jadi pancing semua dari cerita dia. Pokoknya dia lagi main game ya. Kita bisa di sebelahnya, keren banget nih gamenya nih. Ajarin dong, Abi gimana mainnya? Umi gimana? Ajarin dong. Nggak bisa Umi. Cobalah, ajarin lah. Jadi kita harus masuk dulu ke dunianya. Kalau dia udah mau menerima kita, dia mau cerita. Tapi kalau belum kita belum lihat gamenya apa, kita udah bilang, apa tuh game yang kamu mainin? Porno ya? Hayo, nggak boleh loh ya main game porno itu. Nah gitu, dia udah nutup tuh, udah nggak bisa nasihat kita masuk ke dia. Jadi jadilah temannya dulu, ikutin aja kegiatannya. Kalau dia memang suka sama yang namanya sepak bola, kita pelajarin lah, nonton lah. Ibaratnya kalau kita dulu kesengsem sama abinya suka apa kan kita juga berusaha tahu. Nah ini sama, kalau kita ingin lebih dekat sama anak kesengsem sama kita, ngomongnya harus nyambung gitu loh. Kalau dia language-nya tentang bola, ya kita pelajarin lah bola, walaupun kita juga nggak tahu, taunya ngapain sih bola satu direbutin banyak orang gitu palingnya. Tapi buatlah kita tahu pemain bolanya siapa. Ronaldo menang nggak? Nah, ya kalau kita tanya gitu aja ya. Dan anak menjawab, kok tahu sih mama Ronaldo kalah? Nah, itu kayaknya kita udah sahabat best friend deh. Nah, jadi ke anak usia ini jangan sering menasihati. Itu kata kunci. Tapi dengarkan ceritanya. Setelah itu, kalau memang ada hal yang di luar jalur, selalu dengan kata bertanya. Kak, menurutmu baik nggak ya kalau pakai gadgetnya dari pagi sampai sore? Dia udah tahu sebenarnya jawabannya. Nggak bagus, Mai. Jadi enaknya gimana ya supaya matanya kakak lebih sehat? Umi sayang loh sama kakak. Takut kalau matanya itu rusak nih. Temennya Umi ini baru aja share nih. Misalnya ada cerita mengenai kerusakan mata akibat gadget. Jadi ngomongnya itu gitu. Bukan, nggak boleh loh main gadget. Astagfirullahaladzim, main gadget di pagi sampai sore. Nah, apalagi 7 oktav gitu ya, udah kita ditinggal pergi sama anak-anak remaja kita tuh. Iya. Jadi jadilah sahabat yang asik, jadilah pendengar. Saat dia membangkang, kita diam dulu. Tapi tetap diawasin ya, maksudnya tetap dilihat gerak-geriknya. Terus kalau dia lagi nyantai, makan malam enak, kita bilang, Umi tuh lo sayang banget sama anaknya Umi ya. Anaknya Umi berdoa supaya anak Umi jadi anak yang soleh, jadi bisa jadi pemimpin besok. Anak laki-laki yang dipegang punggungnya gini ya, sambil dielus-elus punggungnya. Saya akan mengeluarkan suatu hormon yang membuat dia menjadi lebih tenang. Dan tepuk pundaknya. Ini pemimpinnya Bunda nih, Masya Allah. Nah gitu. Besok Bunda ikut emas nih. Jadi berikan dia suatu hal yang membuat dia, aku tuh berarti ya di depan ibuku. Begitu. Yes. Begitu Bunda Lili. Ya, Alhamdulillah. Yang banyak itu biasanya bundanya itu nggak sabaran ya dok ya, pinginnya langsung instan ya, anaknya langsung dengerin nasihat-nasihatnya gitu ya. Terkadang kita nggak kurang sabar memang ya. Memang di sini peran ini Bunda Lili, peran ayah perlu masuk ya, karena itu tadi kebiasaan ibu 21.000 kata ya kalau ngomong. Misal anak remaja datang pulang sepatu dilempar, tas dilempar, ibunya udah bilang gini, astagfirullahaladzim mas, Umi tuh ya udah bangun udah jam 3, masak, nyapu, ngepel, setrika, cuci-cuci, udah capek. Kamu masuk aja sepatu dilempar gitu ya. Anak remaja kita cuma gini, Umi sehat, gitu malah ngomongnya. Ini tambah bete lagi kita ya. Tapi kalau bapaknya kan bilang, mas sepatu tempat sepatu dong. Udah beres, selesai itu sebenarnya. Jadi emang perlu kerjasama ayah dan bunda gitu. Karena kalau kita itu kebanyakan serius, ada 21.000 kata itu loh. Harus dikeluarkan. Kalau enggak rasanya kita gatel. Dari pagi sudah bersuara ya dok ya. Lain oktav lagi ya. Iya betul. Ya. Ada lagi dari Bunda Lesi. Yang ini mungkin masalah kita bersama di saat pandemi. Anak saya umur 10. Selama pembelajaran dari rumah anaknya mengalami kejenuhan. Iya. Akhirnya ogah-ogahan belajar maupun mengerjakan tugas. Bagaimana memberi stimulus agar tetap semangat lagi belajar. Anaknya termasuk auditori. Ya, pada saat di waktu-waktu Sabtu Minggu usahakan kita punya family time. Family time-nya hal yang sederhana sih sebenarnya.
nggak perlu hal yang kita harus keluar karena sekarang pandemi ya, entah itu cuci mobil bareng, merawat tanaman bareng, atau kita praktek masakan dari YouTube yang aneh-aneh tuh ya, yang kekinian, itu sudah membuat suatu refresh. Kemudian kalau untuk anak-anak yang tadi auditori, kita bisa juga memindah tempat belajarnya. Kalau selama ini di meja belajarnya adanya gambar Hello Kitty, terus kita bisa rubahlah tempat belajarnya, mungkin pindah ke ruang tengah, pindah ke ruang tamu, pindah ke meja makan. Nah, kalau kita lihat dia tipe auditori, maka kita bisa ya mengalami untuk membaca bukunya, kemudian kita bisa membahas mengenai tema itu dengan diskusi. Karena anak yang tipe auditori, kemungkinan dia feeling ya, karena kebutuhannya ketemu orang. Juga bisa kita buat suatu kelompok kecil ya dengan teman-temannya, Zoom misalnya 4 orang atau video call untuk belajar bareng gitu. Tapi dibagi, si A dapat bab 1, si B bab 2, si C bab 3. Jadi dia nggak merasa terbebani harus belajar sendiri karena belajarnya bisa bareng teman-teman dan bisa guyon-guyon juga ya. Jadi refreshingnya dapat. Begitu Bu Lili ya. Matur suwun. Berarti karena memang itu masalah kita semua di saat sekarang ini ya Bu, ya dokter ya. Anak-anak sudah merasa jenuh, ya kemana-mana tidak boleh, ya gitu ya. Tapi harus sebagai orang tua harus kreatif terus untuk membangun semangat belajar. Satu lagi dok dari Bunda Sumiati. Bagaimana jika suami itu tipe thinking introvert? Nah, dan anak saya yang pertama perempuan tipenya feeling. Mereka berdua tidak pernah cocok ini. Ya, berarti thinking ketemu feeling. Bagaimana solusinya? Bagaimana sikap saya sebagai istri sekaligus ibu? Terima kasih. Ini nggak disebutkan ibunya tipenya apa ini? Iya, harusnya ibunya tipenya apa harus tahu nih. Iya, iya. Kalau kita lihat dari sirkulasi Stephen ya, seorang suami yang thinking introvert itu dikalahkan oleh anak yang feeling. Suami ini pasti orangnya tegas, tek to the point. Semuanya tuntas, bagus, perfect, nggak kebanyakan alasan orang thinking itu. Selesai, beres kerjaan yang lain gitu, nggak kebanyakan ngomong. Beda sama feeling karakternya. Feeling itu kebanyakan ngomong, nggak move on. Nah gitu loh, nggak gerak-gerak. Mbak disapu kamarnya, iya. Mbak mandi entar. Mbak dibersihin kamarnya, iya ya Bi. Gitu. Jadi suami thinking bisa gitu rasanya. Jadi kita kalau ibunya apa nih harusnya tahu sebenarnya. Jadi enak. Jadi ya gimana dong? Jadi kita tadi buat rapat keluarga, buat kesepakatan. Jadi di rapat keluarga kita bisa saling bicara. Misalnya si Abi bicara, Abi tuh pinginnya ya semua pagi itu udah mandi. Jadi udah mandi, sholat, bersih, udah dzikir enak. Yang si kamu Dek gantian ngomong. Ya, tapi kan masih dingin Bi kalau pagi. Kan dia udah ngomong dulu ya. Ya udah gimana dong solusinya kalau dingin? Ya udah godok air kan bisa. Abi beli water heater dong. Nah, misalnya gitu ya. Jadi dengan demikian ada komunikasi sehingga memecah kekakuan. Karena orang tinggi itu kalau sudah prinsipnya alurnya mandi, sholat subuh, dzikir pagi, ngaji, gini, dan melihat ada yang di rumah tidak sesuai alur itu, maka rasanya marah banget soalnya orang thinking itu, karena beliau orang yang tertib. Sedangkan feeling itu bawaannya hidup itu bahagia, dijalani, ya kalau bisa entar kenapa enggak entar aja, nah gitu. Nah maka ini memang kita perlu menjembatani dengan membuat kesepakatan tadi di keluarga. Apa saja yang standar pagi di keluarga, mandi jam berapa? Sarapan jam berapa, sholat subuhnya bangunnya jam berapa, tahajud enggak, kesepakatan keluarga. Jadi kita membuat komitmen keluarga. Karena dengan komitmen ini sebenarnya kita sedang mendidik yang sesungguhnya. Inilah madrasatul ula sebenarnya sesungguhnya. Karena tugas kita kepada anak-anak kita kan meninggalkan kebiasaan positif dan meninggalkan kenangan yang membahagiakan. Dengan kita mendidik hari ini, dengan membuat jadwal, dengan membuat kesepakatan, itu sebenarnya kita sedang mendidik nanti untuk keluarga kecil anak kita kelak. Karena semua ajaran kita hari ini nanti akan di copy paste anak kita ke keluarga kecilnya kelak. Begitu ya Bu Lili ya. Ini ikhtiar kita bersama di saat pandemi. Benar-benar jadi orang tua dan guru yang superhero nih. Ya, harus ekstra semuanya di saat pandemi ini ya dok ya. Betul J. Satu lagi pertanyaan ya. Nanti yang terakhir nanti ada closing statement dari Dr. Vivi. Satu lagi dari Bunda Nelly. Ya. Bagaimana menasihati anak laki-laki remaja yang terobsesi pada tokoh remaja wanita yang lagi terkenal, misalnya Nasya. Jadi itu saja yang mungkin yang difikirkan. Gimana ini?
Jadi kalau untuk menasihati anak ini, kita masuk dulu ke tokoh Nasya dulu. Kita juga perlu kepoin Nasya itu apa aja kelebihannya, ya. Jadi jangan dianggap dia sebagai musuh dulu. Dengan kita masuk ke Nasya, makanya misal itu bisa dimanfaatkan. Anak laki-laki kita malas mandi gitu ya. Gimana Nasya mau sama kamu kalau kamu malas mandi kayak gitu? Nah, masih bisa dimanfaatkan sebenarnya. Jadi kita kepoin juga Nasya. Kemudian perlahan kalau kita ngobrol berdua sama anak laki-laki, anterin dong Abi ke bengkel. Berdua kan di bengkel lama tuh, mesti kalau ganti busi, ganti apa-apa kan lama. Jadi kita ngobrol loh. Wanita yang solihah itu ibaratnya gini loh, nak. Kamu tahu nggak mutiara? Kamu tahu nggak baju obral? Tahu, Bi. Kenapa emang? Baju obral tuh kalau yang megang berapa orang? Banyak lah kan obral, dipilih-pilih. Iya. Kalau baju di butik kira-kira milih berapa orang? Ya dikit lah yang punya uang. Ya gitu. Jadi kalau kita nanti, jadi ngomongnya sambil lalu aja. Kalau cari istri tuh carilah yang seperti baju di butik. Itu adalah wanita yang terjaga, nggak mudah disentuh-sentuh orang, nggak mudah digonceng-gonceng orang. Itu adalah wanita pilihan, karena sesungguhnya laki-laki yang baik itu untuk wanita yang baik. Udah ngomongnya gitu aja, nggak usah nasihatin Nasya. Nasya nggak usah disenggol-senggol. Nanti ngobrol lagi, anterin dong, Abi dong, tenis misalnya. Nanti sepanjang perjalanan ngobrol. Jadi memang untuk anak-anak remaja, itu nggak bisa nasihatin sambil gini-gini ya, kayak nasihatin Marsha ya, sama beruangnya, nggak bisa. Kita ngomongnya sambil lalu, tapi sebenarnya ada pesan-pesan sponsor yang masuk. Kalau di setting malah dia nggak suka gitu. Dan kepoin juga si Nasya. Jadi kita jika ngomongnya juga, kalau Nasya itu cantiknya apa sih Mas? Nah gitu ya. Jadi malah kita jadi kayak ngefriend. Pura-pura kita juga ngefriend Nasya. Padahal sebenarnya kita mau mengarahkan ke pijakan yang benar. Begitu. Ya. Alhamdulillah, ya. Alhamdulillah semua pertanyaan sudah terjawab. Nanti ada sesi, insya Allah nanti 2 hari ke depan nanti Dokter Vivi masih di grup. Nanti mungkin kalau ada yang masih bertanya, ada yang menyusul dok, berarti masih belum semua anggota masuk karena ada beberapa yang ada acara dan yang lainnya. Semoga nanti langsung kita sambung dengan di channel YouTube. Mungkin siaran ulangnya bisa disaksikan di sana. Alhamdulillah semua sudah waktu sudah menunjukkan pukul 3 ya, sudah lebih dari 2 jam ke belakang tadi kita sudah bersama Dokter Vivi yang luar biasa. Saya senang kalau lihat Dokter Vivi selalu tersenyum ya, ceria gitu ya. Alhamdulillah ya. Terakhir nanti agenda selanjutnya nanti kita dengarkan closing statement dari Dokter Vivi. Kemudian ayah bunda untuk membuka videonya kita foto bersama ya, bersabar dulu ya. Terus habis itu kita nanti tutup acara pada siang sampai sore hari ini. Langsung saja saya berikan ke Dokter Vivi untuk memberikan closing statement kepada ayah bunda. Ya, sesungguhnya sekolah pertama dan utama adalah di dalam keluarga. Dan setiap apa yang kita tinggalkan untuk anak-anak kita, ibaratnya kita sedang meninggalkan jejak-jejak dalam pikiran anak kita. Oleh karena itu kenapa disebutkan surga itu ada di bawah telapak kaki ibu. Karena setiap perkataan dan perbuatan seorang ibu dalam membersamai buah hatinya akan meninggalkan jejak-jejak dalam otak anaknya yang kelak jejak inilah yang akan bisa membawa seorang anak untuk menemukan surganya. Dan ayah adalah kepala sekolah dari madrasah pertama anak. Maka saat mendidik anak, bersatulah para ayah bunda karena setiap kata dan perbuatan kita akan meninggalkan kebiasaan-kebiasaan positif dan kenangan yang membahagiakan yang kelak nanti akan ia bawa untuk keluarga kecil kita, keluarga kecilnya selanjutnya. Terima kasih dari saya, terima kasih Bu Lili sudah diberikan kesempatan untuk masuk di grup ini, luar biasa sekali para ayah bunda semuanya. Mohon maaf lahir batin apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya kira orang kasur Dokter Vivi luar biasa responnya semuanya di chat itu. Ingin nanti ada part yang kedua dari Dokter Vivi, nanti kita kasih kesempatan di waktu yang lain. Langsung saja dari tim monggo untuk mengambil gambarnya bisa dibuka videonya ayah bunda. Biar kita punya kenangan bersama Dokter Vivi untuk materi parenting pada siang hari ini. Monggo. Monggo bisa dibuka yang belum terbuka. Dari saya kurang lebihnya mohon maaf ya.
Kalau dalam bersama Ayah Bunda dalam materi parenting kali ini ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri dulu dari saya sebagai moderator. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.